Bab 41. S dan Eva saat ini sedang dalam perjalanan menuju toko senjata dan jamu kota. Setelah beberapa kali melewati rintangan, akhirnya mereka melihat sebuah bangunan besar setinggi 10 lantai. Di depan toko terdapat papan besar bertuliskan, Toko Jamu dan Senjata Kota. Itu adalah toko yang dioperasikan langsung oleh keluarga penguasa kota, keluarga Kasen. Sebelum memasuki toko, S melihat sebuah mobil mewah familiar yang diparkir di luar toko. Mobil itu sama dengan yang dilihatnya di luar kota kemarin, dan berkat mobil itu, ia dan Eva bisa masuk kota tanpa terdeteksi. Eva juga mengenali mobil itu saat pertama kali melihatnya. Haruskah kita pergi dan kembali lagi lain kali? Dia bertanya dengan suara rendah. Dia tidak ingin mendapat masalah dengan orang-orang seperti ini. S melihat dari jauh toko itu hampir kosong dan hanya ada beberapa penjaga dan asisten. Apakah karena pemilik mobil itu? Dia berpikir sejenak dan ingin menyetujui usulan Eva untuk pergi. Saat dia melihat seorang wanita muda cantik berambut pirang mengenakan gaun mewah keluar dari toko, beberapa pelayan mengikutinya. Dia bahkan tidak memperhatikan sekelilingnya dan dengan santainya memasuki mobil bersama para pelayan di belakangnya. Setelah dia masuk ke dalam mobilnya, para penjaga yang berdiri di luar toko buru-buru membentuk dua garis di sekeliling mobil dan mobil mulai bergerak menuju pintu keluar pasar. Dia sama sekali tidak rendah hati. S berkomentar saat melihat gadis pirang itu. Karena dia bisa merasakan bahwa budidayanya berada pada tahap awal dari ranah formasi Ki Foundation. Ada 4 tingkatan sifat pembentukan yayasan Ki, awal, menengah, tinggi, dan puncak. Gadis itu kira-kira seusia dengan Eva atau sedikit lebih tua darinya, tapi dia sudah berada di tahap awal pengembangan ranah Ki Foundation. Indra perasa Eva tidak setinggi S dan dia tidak memiliki mata atau jiwa yang merasakan benar dan salah seperti S, jadi dia tidak tahu mengapa S mengucapkan kata-kata itu. Dan menurutnya S memuji kecantikan gadis pirang itu. Dia merasa tidak nyaman karena suatu alasan dan terengah-engah sambil berkata, "Hah. Cukup, ayo pergi ke toko." Dia tidak memberinya kesempatan dan mulai berjalan menuju pintu masuk toko mengabaikannya. S bingung melihat tingkahnya seperti ini, apa yang terjadi padanya. Dia berpikir dan mengejarnya. Kini setelah gerbongnya hilang, pelanggan mulai memasuki toko lagi. Mereka memasuki toko besar dan langsung menuju konter tempat seorang lelaki tua sedang duduk. Orang tua itu melihat S dan Eva masih muda dan tersenyum seperti seorang senior sambil berkata, "Ada yang bisa saya bantu?" Eva berkata dengan nada tidak sopan sebelum S sempat mengucapkan sepatah kata pun. "Apakah kamu menjual tas penyimpanan dan baju besi lembut untuk wanita di sini?" S tidak berdaya setelah melihatnya bertingkah seperti ini. Dia dapat merasakan bahwa suasana hatinya sedang buruk karena suatu alasan dan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan untuk saat ini. Lelaki tua itu melihat sikap Eva yang mendominasi dan tersenyum penuh pengertian ke arah S dan berkata, "Ya, kami memiliki semua barang yang kamu butuhkan terutama tas penyimpanan, hanya toko kami yang menjualnya di seluruh kota. Kamu dapat menuju ke lantai 5 setelah kamu menunjukkan 1 juta ruby koin, ini adalah aturan toko kami." S kagum dengan aturan ini karena 1 juta koin ruby banyak sekali di kota Sungai Bunga, dan di sini mereka harus menunjukkannya hanya untuk naik ke lantai atas toko. Diketahui bahwa dia hanya mendapat 5 juta koin ruby di perbendaharaan keluarga Kelby itu dan bahkan kekayaan Rilan berasal dari ahli tingkat kerajaan. Eva tidak berkata apa-apa dan hanya menatap ke arah S dengan mata penuh amarah. S tidak menunda lagi setelah melihat tatapan tajamnya dan mengambil kartu kristal kuning dari sakunya. Di kartu itu ada 1 juta dan simbol koin ruby terukir. Ini adalah kartu kristal ruby yang digunakan untuk membawa uang dalam jumlah besar. Orang tua itu tidak berkata apa-apa setelah melihat kartu kristal ruby di tangannya dan mengedipkan mata ke arah petugas. Dia segera maju ke depan, "Pelanggan yang terhormat, silakan ikuti saya." Mereka berdua mengikuti petugas menuju lantai atas dan mencapai tujuan mereka di lantai 5 toko. Lantai 5 toko itu tampak jauh lebih megah daripada lantai pertama. Ada deretan rak di sini dan di atasnya terdapat berbagai macam senjata, armor, dan pil yang bersinar, orang dapat melihatnya melalui kaca. Eva benar-benar lupa emosinya saat melihat semua armor itu.
Dia ingin mencuri semuanya tetapi segera melupakannya setelah berpikir, kami hanya akan mencuri dari orang jahat. S tidak terlalu terkesan dengan semua harta karun itu karena dia sudah melihat semua harta karun dari kerajaan itu. Itu hanya senjata bintang 1 dan pil kelas putih di sini. Seorang wanita tua sedang duduk di belakang meja kasir, dia adalah master lantai di lantai 5 dan budidayanya berada di puncak alam gerbang Ki. Dia melihat S dan Eva naik ke lantai dan berkata tanpa ekspresi, apa yang kamu butuhkan? Dia tidak suka banyak bicara dan hanya peduli pada tamu-tamu penting dan di matanya, S sama sekali tidak penting jadi dia langsung ke urusan bisnis. S tidak mempermasalahkan sikapnya. Dia ada di sini untuk berbelanja bukan untuk mendapatkan rasa hormat siapapun. Tapi Eva berbeda darinya dan berkata dengan nada tidak senang, apakah tokomu selalu menyapa pelanggannya seperti ini? Wanita tua itu bahkan tidak bergeming dan berkata dengan nada meremehkan, kamu boleh pergi jika kamu di sini karena membuang-buang waktuku. Dia hendak bertengkar saat merasakan tangan S memegang kuat bahunya. Dia tidak ingin membuat keributan dan berkata sambil tersenyum, kami ingin membeli 2 tas penyimpanan dan armor bintang 1 untuk adikku. Wanita tua itu tidak lagi memperhatikan Eva dan berkata dengan nada memerintah, ambilkan tas penyimpanan yang dia inginkan. Gadis yang membeli S dan Eva di sini, buru-buru pergi setelah menerima pesanannya. Dia tahu betul betapa kasarnya wanita tua ini dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa karena dia adalah anggota keluarga Kasen. Kamu bisa memilih armor apa saja dari lantai ini. Dia berkata pada S. S tidak mengatakan apa-apa dan mengedipkan mata ke arah Eva yang sedang marah besar. Dia menarik napas dalam-dalam dan melontarkan tatapan ketakutan ke arah wanita tua kasar itu. Setelah sedikit tenang dia mengabaikan wanita jahat itu dan mulai memilih baju besi untuk dirinya sendiri bersama S. Ada banyak jenis baju besi yang dipamerkan di sini tetapi semuanya terlalu mencolok dan dia tidak menyukainya jadi dia memilih baju besi lembut seluruh tubuh untuk wanita dalam warna hitam. S juga melihat sekeliling tanpa minat, dia memiliki beberapa armor yang jauh lebih baik daripada yang dipajang tetapi semuanya adalah armor berat. Dan keahliannya sebagian besar berfokus pada kecepatan sehingga dia tidak bisa memakainya atau Eva. Dia ingin menjual semuanya begitu dia mencapai kerajaan untuk Kiseton karena dia memiliki lebih dari cukup koin ruby. S baru saja hendak mengalihkan pandangannya ke tempat lain ketika dia melihat tudung hitam di layar baju besi. Itu adalah tudung dengan pola biru tua dan matanya berbinar, aku ingin tudung hitam itu juga. Dia berkata pada wanita tua yang kasar itu. Setelah beberapa waktu, para gadis pelayan kembali dengan 2 tas hijau kecil di tangannya. Dia tidak menyerahkannya langsung kepada S dan memberikannya kepada wanita tua itu. Dia juga mengambil baju besi lembut dan tudung hitam dari layar dan meletakkannya di meja di depan wanita tua itu. Ada lagi, dia bertanya pada S dengan suara tanpa emosi. Tidak, Eva menjawab sebelum S bisa dengan sikap yang menyebalkan. 2 tas penyimpanan, dan 2 soft armor bintang 1. 1 juta koin ruby. Dia langsung memberi tahu mereka harga kolektifnya. S mengangkat alisnya setelah mendengar harganya, 1 juta tidaklah banyak baginya tetapi cara dia berbicara dengan mereka dalam bentuk bintang untuk membuat dia gugup dan melihat ke arah pinggang wanita tua itu dan ada tas penyimpanan hitam yang tergantung. Dia mendapat ide bagus untuk memberinya pelajaran yang tak termaafkan. Ini 1 juta milikmu. Dia memberikan 1 juta kartu kristal kepada wanita itu dan mengambil tas penyimpanan dan armor itu. Dia tidak memberi Eva kesempatan untuk mengatakan apapun, dia memegang tangan halus Eva dan menyeretnya menuju pintu keluar lantai. Setelah meninggalkan toko, Eva dengan marah, mengapa kamu tidak membiarkan aku memberinya pelajaran? Dia yakin dengan kemampuannya dan ingin melawan wanita tua itu, dan setelah itu mereka bisa keluar dari toko tanpa cedera. Namun, wanita tua itu tidak membiarkan dia melakukan apa yang dia rencanakan, dan itulah sebabnya dia sekarang marah. Ambil saja ini dan jangan terlalu menarik perhatian kami. S mengabaikan wajah marahnya dan menyerahkan tas penyimpanan hitam sambil tersenyum. Dia hendak berdebat dengannya ketika dia melihat tas penyimpanan hitam dan menjadi bingung, bukankah sebaiknya kita membeli tas hijau? Hehehe. Percayakah kamu jika aku bilang tas penyimpanan ini milik penyihir?
Es tertawa sambil menyerahkan tas penyimpanan itu kepada Eva. Benar-benar, ia segera menerima tas dari Es dan melihat isinya 4 juta koin ruby, sebuah kartu kristal, beberapa pakaian dan barang lainnya untuk seorang wanita, serta cambuk bintang 1. Karena senjata bintang 1 ini tidak dapat menampung ki dan hanya berfungsi jika seseorang menyuplai ki, maka senjata tersebut dapat disimpan di tas penyimpanan. Bagaimana kamu melakukannya? Dia bertanya sambil berseru. Itu rahasia dagang. Dia mengangkat bahunya dan berkata sambil tersenyum. Dia menggunakan benang jiwa dan pencopet untuk merampok wanita tua itu. Sekarang indera surgawinya bisa mencapai 30 meter sehingga mudah untuk merampok orang seperti wanita tua itu. Dia tidak mendapatkan TP karena hanya ada 1 senjata dan uang. Karena itulah dia memutuskan untuk memberikannya kepada Eva agar dia bisa bebas dari menjadi bank miliknya. Eva menjadi sangat senang dan tidak mengganggu Es lagi dan mulai memasukkan barang-barangnya ke dalam tas penyimpanan. Setelah beberapa waktu, Es menyadari bahwa ia seharusnya tidak memberinya uang karena setelah menjadi kaya, Eva akan berkeliling pasar sepanjang malam dan membeli apapun yang disukainya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Es tanpa sadar telah merampok saudara perempuan tuan kota dan memberitahu seseorang yang seharusnya tidak mereka duga. Bab 42. Setelah kepergian Es dan Eva, terjadi keributan besar di toko senjata dan jamu di kota. Seseorang mencuri tas penyimpanan milik Sila Kasen, saudara perempuan pengelola kota dan tersangka adalah 2 remaja. Dia membuat keributan besar tentang hal ini karena dia mengatakan bahwa di dalam tas penyimpanannya terdapat jutaan koin ruby dan senjata bintang 1 yang sangat dia hargai. Hari itu hanya mereka berdua yang pergi ke lantai Sila jadi dia hanya bisa mencurigai mereka. Semua orang mengejek pernyataan ini dan beberapa diam-diam menertawakannya karena Sila adalah anggota puncak gerbang Ki dan menurutnya dia tidak merasakan Ki dari keduanya. Namun, tidak peduli seberapa besar mereka tidak setuju atau mengolok-oloknya, mereka tidak mengatakannya dengan lantang. Kejadian ini cukup populer karena tidak ada yang berani mengganggu keluarga Kasen di kota Red Mountain. Sila adalah orang yang cukup sombong dan tidak pernah mengalami kekalahan seperti ini di wilayahnya sendiri dan yang paling memalukan adalah dia menderita di tangan beberapa bocah nakal. Itu sebabnya dia tidak ingin memberitahu siapapun tentang hal itu sebelumnya. Tetapi dia tidak bisa hanya duduk dan melihat 2 bajingan sialan itu berkeliaran bebas. Dia tahu semua orang diam-diam menertawakannya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, itu semua salahnya. Itu sebabnya dia bahkan menggunakan kekuatan kakaknya untuk melampiaskan amarahnya dan membuat poster pencarian. Ia akan mengeluarkan surat perintah penangkapan dengan foto Es dan Eva di posternya. Dia bahkan tidak tahu seperti apa rupa mereka karena dia tidak terlalu memperhatikan mereka seperti personel tidak penting lainnya dan kedua potret itu dibuat sesuai dengan deskripsi petugas LBN. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kejadian ini tidak hanya menarik perhatian masyarakat awam, tetapi juga menarik perhatian salah satu anggota lantai Ki Foundation Building. Itu bukan penguasa kota karena dia sedang bertugas. Anggota Ki Foundation lainnya tidak lain adalah gadis pirang cantik yang dilihat Es pagi ini. Saat ini berada di halaman mewah di wilayah keluarga Kasen. Seorang gadis berambut pirang sedang memegang selembar kertas di tangannya yang berwarna putih giok. Di tangan kirinya terdapat potret Es dan Eva yang merupakan poster kues yang akan segera dirilis oleh istana penguasa kota. Namun di sisi lain juga ada poster pencarian orang lain, ada juga Es, namun wajah Eva tidak ada karena di poster pencarian ini ada potret gadis bertopeng rubah hitam. Mata gadis pirang itu berbinar bagai bintang saat melihat wajah Es serasi dengan potret lainnya. Apakah kamu yakin anak ini muncul tepat setelah kita meninggalkan toko itu? Tanya gadis itu kepada seorang pelayan yang saat ini sedang berlutut di sana. Ya, Putri Dulce. Menurut informasi yang diberikan oleh keluarga Kasen, waktunya sama. Jawab pelayan itu dengan sopan. Hehe, aku tidak percaya bahwa hantu 1000 tangan, yang terkenal dari kota bunga sungai ada di sini dan dia begitu sombong sehingga dia bahkan tidak mengubah penampilannya. Dia bahkan merampok saudara perempuan tuan kota Quentin di rumah mereka sendiri, berbelanja di siang hari bolong.
Dan di sini saya mencari dia di kota kecil yang tandus itu. Dulce tertawa gembira, namun tawanya sangat seram dan kini wajah cantiknya tidak terlihat cantik sama sekali. Bahkan pelayan itu pun mulai gemetar melihat senyum jahat Dulce. Bawalah budak-budak itu ke sini, dan perintahkan tas tua itu untuk tidak memasang poster buronan ini tanpa izinku. Sekarang kita tidak ingin mangsa kita menjadi waspada, bukan? Dia memerintahkan pembantunya sambil terkikik. Pelayan itu tidak berani menunda sedetik pun dan dengan cepat berlari untuk menyelesaikan pesanannya. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana reaksimu setelah melihat hadiah besar yang kusiapkan untukmu, hantu 1000 tangan. Ini akan memberimu pelajaran untuk tidak terlalu sombong di masa depan. Hehehe, sepertinya kamu tidak akan hidup sampai nanti, melihat masa depan. Tawa kelam seorang penyihir terdengar dari halaman keluarga Kasen malam itu. Tanda hubung 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 tanda hubung. S dan Eva sama-sama tidak sadar kalau identitas mereka telah diketahui oleh Dulce. Bukan salah mereka untuk bersikap riang karena dalam pikiran mereka hanya merampok seorang pekerja toko dan itu bukan masalah besar. Bahkan jika keadaan memburuk, mereka selalu dapat melarikan diri menggunakan keterampilan tidak wajar mereka. Bagaimanapun, S masih seorang anak laki-laki berusia 12,5 tahun dan tidak tahu bahwa dengan kesuksesan dan kemenangan yang terus berlanjut, muncullah racun mematikan yang disebut arogansi. Seseorang harus sangat berhati-hati agar tidak dibutakan olehnya atau bahkan ular yang mematikan pun bisa membutakannya. Ular itu berpikir tidak ada yang bisa membunuhnya karena racunnya dan dia tidak terkalahkan di daratan. Namun ketika seekor elang tiba-tiba menyerang dari langit, ular sombong itu pun tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya menjadi santapan elang tersebut. S berpikir tidak akan ada orang yang datang ke sini dari kota Sungai Bunga secepat ini dan saat berita tentang dia sampai di kota Gunung Merah dia sudah lama pergi. Namun suatu variabel terjadi berbeda dengan prediksinya. Seorang gadis yang pertama kali dilihatnya pagi ini telah menemukan identitas aslinya, dan dia bahkan tidak mengetahuinya. Dulce telah menghentikan sila memposting poster buronan S dan Eva. Kini hanya berita yang tersebar ke seluruh kota, dan tidak ada yang tahu seperti apa rupa kedua remaja itu. Bahkan jika S mengetahui hal ini, dia tidak akan diberitahu hanya oleh berita saja. Sekarang musuh berada dalam kegelapan dan dia berada dalam terang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah S kembali ke penginapan. Saat itu sudah waktunya makan malam, awan hitam terbentuk di langit dan angin menderu-deru di luar. Sepertinya ini akan menjadi malam yang penuh badai. Ucap S sambil makan malam bersama Eva. Iya, ibuku selalu bilang kalau ada badai, sesuatu yang buruk akan terjadi di suatu tempat, kata Eva sambil mengerutkan kening. Dia juga melihat keluar jendela ke arah langit yang gelap. Ada juga kesedihan mendalam di matanya ketika dia menyebut mendiang ibunya. Yah, pasti akan berdampak buruk bagi semua toko itu jika kamu mengosongkannya hari ini. S tidak ingin melihatnya bersedih sehingga ia melontarkan lelucon tentang belanjanya yang dilakukannya hari ini. Bahkan dia takut berkencan dengannya sekarang. Itu kesalahan mereka karena hanya menjual sedikit barang. Yah, aku masih ingin membeli beberapa barang tapi 2 tas penyimpananku sudah penuh. Sigh, Eva menghela nafas dengan menyesal. Kita seharusnya membeli 2 atau 3 tas lagi, tapi karena kita telah merampok wanita tua itu, kita tidak bisa pergi ke sana lagi. Tapi dia pasti akan tergila-gila dengan tas penyimpanannya sekarang, kan? Eva terkikik girang, hehe, andai saja aku bisa melihat wajahnya. Peluru keringat mulai terbentuk di dahi S ketika Eva mengatakan dia masih ingin membeli lebih banyak. Dia membeli lebih dari 2 tas penyimpanan pakaian dan barang-barang feminin lainnya, dia harus memberinya tas penyimpanan lagi. Dia bahkan berbelanja untuknya dan semua barang itu ada di dalam tas penyimpanannya dan hampir penuh. Perlu diketahui bahwa ruang di dalam tas itu 5 meter kubik dan dia menyelesaikannya dalam waktu setengah hari. Menurut sistem, tas penyimpanan ini memiliki kualitas sampah dan hanya dapat menyimpan ruang di dalamnya selama 10 tahun. Aku harus berpura-pura sakit besok. Dia membuat keputusan penting dalam hatinya. Dia tidak ingin menjadi mitra belanja lagi.
Setelah makan malam, mereka berdua berangkat ke kamar mereka. S menghela nafas lega setelah ia mengira akhirnya terbebas dari cengkeraman jahat Eva. S duduk di tempat tidur dan mengeluarkan beberapa buku baru dan lama dari ruang penyimpanan pencuri ini dan mulai membaca buku-buku itu. Menatap dari buku-buku itu, dia mendapat kebebasan dari bibinya hari ini. Dia tersenyum setelah memikirkannya, saya ingin tahu apakah kegelisahannya karena uang. Aku berharap, dengan semua koin rubi itu dia bisa menyelesaikan masalahnya. Saya akan mengunjunginya sebelum meninggalkan kota. S sudah merasakan kegelisahan wanita itu dengan indera jiwanya karena itulah dia meninggalkan semua koin rubi itu. Setelah menjernihkan pikirannya, dia membaca buku-buku tentang negeri kota, tanah tingkat 4 di benua angin biru, dan pengetahuan umum lainnya tentang benua angin biru. Jadi, tempat tinggal kita sebagai manusia disebut benua Azurewin dan terbagi menjadi 4 tingkat daratan kerajaan, kekaisaran, kerajaan, dan kota, dan sebuah gurun. S mendapat sedikit gambaran tentang tanah level 4 dan beberapa informasi tentang kerajaan dari Eva, namun dia tidak mengetahui tentang nama dan klasifikasi seluruh benua. Dia mendengar tentang benua iblis, benua pemburu, dan benua darah dari pemilik restoran tempat dia dulu bekerja sebagai pencuci piring karena pemiliknya suka mengumpulkan cerita tentang 3 ras teratas di dunia. Bab 43. Mengapa tidak disebutkan tingkat budidaya di atas alam Sungai Qi? Sepertinya mereka ingin menyembunyikan informasi ini dari semua orang di negara kota. Dia menjadi bingung membaca semua buku dan menyimpulkan. S mengetahui semua bidang berkat sistemnya. Sekarang dia tahu sedikit akal sehat tentang dunia ini. Mereka bahkan tidak mengizinkan siapapun dari daerah terpencil di kota. Mereka menyebut semua orang terpencil itu berdosa. Tapi kenapa? Apa yang telah mereka lakukan hingga pantas mendapatkan perlakuan seperti ini? Ini adalah pertama kalinya dia membacanya. Namun, di dalam kitab pun tidak disebutkan alasan mengapa semua orang tersebut disebut berdosa. Seolah-olah semua informasi telah dihapus, atau tidak ada yang mau menulis tentangnya. Jika kekuatan tingkat kota ingin pergi ke wilayah tingkat kerajaan, mereka memerlukan kekuatan tingkat kerajaan untuk menerima mereka sebagai negara kerajaannya, dan kota tersebut harus mampu mengendalikan setidaknya 10 kota bintang 1. Bahkan setelah itu, mereka harus lulus ujian khusus kerajaan. Baru saja disebutkan tentang ini, bukan ujian itu sendiri. Namun, buku-buku lama ini mengandung banyak informasi, bahkan buku-buku baru ini tidak memiliki informasi mendetail seperti ini di toko bibi itu. Dia menjadi terpesona dengan semua informasi baru yang dia baca di buku. Kota terkuat saat ini di seluruh wilayah kota adalah Kota Bulan Baru. Dan kotanya cukup jauh dari sini. Saya harus berjalan kaki selama 6 bulan untuk sampai ke sana dan menurut peta ini hutan yang kami lintasi disebut hutan bulan. Kita harus menyeberanginya lagi dan kali ini masuk lebih dalam untuk mencapai Kota Bulan Baru. Baiklah, menurutku kita harus meninggalkan kota ini setelah bulan ini. Hanya membutuhkan waktu sekitar 1 tahun bagi kami berdua untuk melintasi hutan bulan jika kami tidak ingin mendapat masalah dengan binatang iblis itu. Tapi ini juga bagus, saya bisa mendapatkan poin pengalaman saat berada di alam liar dan membangun yayasan surgawi sebelum mencapai kota. S merenung saat dia membuat rencananya. Sistem akan mengubah semua pil di penyimpanan pencuriku menjadi EXP. S mengirimkan suara gembiranya ke dalam pikirannya. Dia hanya membutuhkan sedikit EXP untuk membuka gerbang kelima gerbang surgawi. Dia membeli pil peringkat putih senilai 2 juta dari pasar hari ini dan sekarang dia siap untuk membuka gerbang terakhirnya di gerbang Qi. Setelah itu, dia hanya perlu mengumpulkan EXP yang cukup untuk membangun yayasan surgawi. Itu sebabnya dia senang setelah melihat bahwa dia akan segera pergi ke alam liar. Sama dengan. Sistem telah mengubah semua pil menjadi 6.000 EXP. Pembawa acara selamat atas pembukaan gerbang surgawi kelima. Updated from no VE, Lab IECO, per meter. Status tuan rumah telah diperbarui. EXP, 470 per 20.000. Sama dengan. S tidak mendengar suara sistem karena Qi surgawi melonjak seperti gelombang pasang di dalam tubuhnya.
Dia menutup matanya dan mulai melafalkan teknik pencuri surga. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di wilayah keluarga Kasen, di dalam halaman Dulce. Di belakang Dulce berdiri dua pria parubaya dan satu pria tua. Kepala mereka tertunduk, terlihat jelas posisi mereka lebih rendah dari Dulce. Salah satu pria parubaya memiliki alis tebal dan satu lagi botak, mereka berdua adalah pengawal Dulce. Orang tua itu memiliki rambut perak panjang. Dia adalah penguasa kota Gunung Merah Quentin Kasen. Ada 4 sosok yang berlutut di depan Dulce. Mereka mengenakan pakaian compang camping dan ada luka di sekujur tubuh. Sepertinya mereka disiksa sebelum datang ke sini. Jika Es ada di sini dia akan terkejut melihat 2 dari 4 orang ini karena mereka adalah Asher Kelby dan Rylan Grant. Ya, mereka adalah Asher dan Rylan, keduanya cucu dan kakek dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Di samping mereka ada pria lain Sumyan Kelby, dan yang terakhir adalah mantan penguasa kota Sungai Kota Bunga Mati Slayton. Semua kepala dari 3 keluarga teratas di kota Sungai Bunga ada di sini. Namun mereka sama sekali tidak terlihat seperti sosok yang agung dan bermartabat. Kondisi mereka sangat buruk terutama kondisi Rylan dan Asher. Tanda hubung 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 tanda hubung. Itu semua terjadi 15 hari yang lalu ketika Asher berada di Gunung Merah mencari es seperti anjing gila. Dia adalah talenta terbaik di seluruh kota dan seseorang telah mempermalukannya untuk pertama kali dalam hidupnya. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Bahkan jika ini adalah kota bintang 1, dia tidak menaruh perhatian pada siapapun, terutama orang muda. Sama seperti hari lainnya, Asher mulai mencari es dan secara kebetulan dia bertemu Dulce hari itu. Dulce hanya berjalan-jalan keliling kota tanpa keretanya. Awalnya dia sangat bersyukur, dan ketika Asher melihat penampilannya dia langsung tertarik dengan kecantikannya. Dia tidak pernah melihat orang secantik dia di seluruh kota Sungai Bunga. Namun jika ia mengetahui bahwa rubah hitam yang selalu berada di sampingnya itu seperti peri surgawi di hadapan Dulce, ia akan langsung mengutuk Rylan, kakeknya sendiri, karena telah merusak kecantikan tersebut. Tapi dia melihat Dulce lebih dulu dan kehilangan ketenangannya. Dia bahkan tidak melihat semua penjaga bersamanya dan langsung bertanya padanya seperti seorang pria sejati. Nona, saya ingin tahu apakah Anda suka makan bersama si kecil ini. Menurut Dulce, sungguh lucu melihat seseorang berani memukulnya di tempat tandus ini. Dia memberi isyarat kepada pengawalnya yang hendak menyerangnya untuk berhenti dan berkata sambil tersenyum, tentu saja aku akan dengan senang hati melakukannya, tetapi hanya jika kamu bisa mengalahkan salah satu pengawal pribadiku. Asher melihat rasa jijik di mata Dulce dan berpikir bahwa dia meremehkannya. Di matanya, merupakan suatu kehormatan baginya untuk membuat pria itu bertanya seperti seorang pria terhormat jika itu adalah kotanya, dia akan langsung menganggapnya sebagai pelayan penghangat tempat tidur. Ucapnya setelah menahan amarahnya, hahaha, aku takut aku akan membunuh nona penjaga secara tidak sengaja, lagi pula aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku setiap kali berdebat dengan seseorang. Dulce mengangkat alisnya setelah mendengar kata-kata arogan Asher. Bahkan dia tidak berani mengatakan hal seperti itu kepada orang tak dikenal dengan semua penjaga di sekitarnya. Kedua pengawal gedung Yayasan Ki itu sekarang juga ingin menyiksanya melihat dia berbicara seperti ini kepada putri mereka. Dia berkata dengan nada lembut tetapi ada sedikit kemarahan dalam suaranya, Baldi hati-hati mematahkan kakinya dan jangan membunuhnya secara tidak sengaja, aku ingin dia memohon pengampunan. Wajah tampan Asher memerah karena marah setelah mendengar kata-katanya. Para penjaga dan pamannya yang dikirim ke sini bersamanya oleh Rylan juga ingin menyerang tetapi Asher mengangkat tangannya dan berkata dengan senyum sinis, hahaha, sepertinya semua orang di kota ini ingin mempermalukanku dengan cara apapun. Ia langsung menempatkan Dulce sejajar dengan Es dalam daftar orang yang paling dibencinya. Itu masih berada di tengah jalan ketika semuanya transparan. Cukup banyak orang yang berkumpul untuk melihat apa yang terjadi. Beberapa dari mereka mulai menyemangati Asher untuk memulai pertarungan. Baldi itu menyerang saat Asher mengucapkan kata-kata itu dan melepaskan aura ranah Ki Foundation Building. Wajah Asher seketika menjadi tidak teratur dan pucat pasi setelah tekanan menimpanya.
Dia segera merasakan tekanannya 100 kali lebih besar daripada tekanan kakeknya. Tapi sekarang anak panah itu sudah lepas dari busurnya. Sebuah pukulan datang langsung ke dadanya. Jika pukulan dari pakar Ki Foundation itu mendarat padanya, dia akan lumpuh seumur hidupnya. Asher dengan cepat melepaskan budidaya gerbang keempatnya dan dia menggunakan keterampilan tingkat fana. Itu adalah keahlian keluarga Grand. Karena dia adalah pemuda paling berbakat di seluruh kota, kakeknya tidak pelit padanya dan membiarkannya mempelajari keterampilan keluarga Grand meskipun dia berasal dari keluarga Kelby. Tinju besi yang dipalu. Asher berteriak dan tinjunya mulai mengeras seperti besi yang dipalu. Ini adalah keterampilan tingkat fana. Tapi di depan ranah Ki Foundation Building, dia hanyalah seekor semut. Tapi keahliannya yang digunakan tepat waktu setidaknya menyelamatkannya dari kecacatan. Hanya lengannya yang patah. Baldi memiliki tatapan aneh di matanya, dan aura Dulce mulai meningkat setelah melihat skill yang baru saja digunakan Asher. Asher bisa merasakan bahwa gadis yang dia rencanakan untuk culik, ini bahkan lebih kuat dari si Baldi dan menjadi lebih pucat. Sekarang dia menyesal telah bertindak bodoh. Dia akhirnya mengerti mengapa kakeknya memperingatkannya untuk tidak memprovokasi siapapun dari kota Bintang 1. Tapi kali ini bodoh dan menabrak tembok besi. Asher sedang berpikir untuk meminta maaf ketika dia mendengar suara Delis yang dipenuhi dengan niat membunuh. Di mana kamu belajar keterampilan ini? Bab 44. Dulce adalah putri keempat dari Kerajaan Palu Emas. Dia berada di berbagai kota untuk mengamati tes promosi kota bulan baru dan mengevaluasinya. Dia sibuk mengunjungi kota-kota di bawah kota bulan baru untuk memastikan semua persyaratan tes promosi telah terpenuhi. Kota bulan baru berada di bawah wilayah kerajaannya dan jika ada kota yang ingin menjadi negara kerajaannya, kota itu harus dicek dengan ketat karena mereka hanya menginginkan negara yang kuat. Itu sebabnya sang putri sendiri ada di sini untuk memeriksa dan mengamati semuanya secara langsung. Setidaknya itulah yang dipikirkan semua orang. Kota Gunung Merah merupakan salah satu kota di bawah kota bulan baru dan kota terakhir yang diperiksa Dulce. Ia sengaja memilih kota ini sebagai kota terakhir. Karena dia punya motif lain untuk datang ke sini. Sebelum tujuan tercapai, masih ada beberapa hari lagi. Jadi, dia berjalan keliling kota karena bosan. Tanpa diduga, dia bertemu dengan seorang idiot Asher, yang tidak menginginkan nyawanya. Awalnya, dia ingin membunuhnya, tapi setelah melihat kesombongannya, dia mengubah rencananya dan memutuskan untuk menyiksanya. Namun, saat dia melihatnya menggunakan skill tingkat fana kerajaannya, hal itu membangkitkan niat membunuhnya. Itu hanya skill level rendah, tapi tetap saja itu adalah skill kingdom miliknya, jadi dia ingin mencari tahu di mana dia mempelajari skill itu di tempat tandus seperti ini. Jika bukan karena benda itu, dia tidak akan pernah datang sendiri dan menyaksikan sendiri keanggotaan kerajaannya. Kerumunan di sekitar mereka menjadi terlalu besar sehingga dia tidak bisa menahan Asher. Dia menggunakan pil kebenaran sejati, pil peringkat hijau. Pil ini bahkan dapat memaksa para penggarap dari alam formasi Yayasan Ki untuk menjawab pertanyaan apapun dengan jujur bahkan jika mereka tidak mau. Asher menceritakan semua tentang keterampilan itu. Setelah mengetahui di mana pelaku sebenarnya, dia tidak ragu-ragu dan berangkat ke River Flower City untuk membunuh seluruh keluarga Grand karena kejahatan besar mereka. Namun saat dia memasuki kota, dia mendengar cerita tentang hantu 1000 tangan, dan bagaimana dia merampok kedua keluarga di hari yang sama. Ia menjadi terpesona dan penasaran dengan pencuri kecil itu. Dia segera mengetahui bahwa pencuri itu telah menghilang setelah merampok kedua keluarga tersebut. Mereka masih mencarinya dan seluruh kota dikunci. Asher juga bersamanya dan ketika dia melihat potret S dan Black Fox serta mendengar tentang apa yang telah mereka lakukan terhadap kedua keluarganya, suasana hatinya berubah menjadi sangat buruk. Dia segera mengetahui bahwa Rubah Hitam dan S telah menipunya keluar kota. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa dia tidak dapat menemukan bajingan kecil itu bahkan setelah mencari selama berhari-hari karena dia tidak ada di sana sejak awal. Aku tidak percaya mereka berdua menipuku dengan begitu mudahnya.
Asher berpikir getir dan mengertakkan gigi karena marah setelah memikirkan bagaimana bantuan paling terpercaya telah mengkhianatinya demi anak laki-laki yang juga menjadi penyebab bencana ini. Dulce mengabaikan Asher yang sedang marah besar. Dia segera memasuki pusat kota. Dengan dua pengawalnya di sampingnya, dia adalah orang paling berkuasa di kota ini. Dia dengan mudah menghubungi keluarga Grant dan Rylan yang masih mencari es tinggi dan rendah ditangkap olehnya seperti tikus. Dia memberi Rylan yang dipukuli seperti anjing pil kebenaran Uther. Setelah pil berlaku, Rylan mulai mengatakan yang sebenarnya tentang bagaimana dia membunuh seorang ahli dari sebuah kerajaan karena keserakahannya dan cincin penyimpanannya. Dia bahkan menceritakan semua nama teknik dan keterampilan yang ada di dalam ring penyimpanan. Asher tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Bahkan para tetua keluarga Grant yang terbaring di tanah setelah dipukuli hanya memiliki satu pikiran dan itu adalah, kita semua mati. Kompleksitas Dulce berubah menjadi buruk setelah dia mendengar kebenaran karena ahli yang dibunuh Rylan berasal dari kerajaannya. Dia membaca beberapa laporan bahwa beberapa ahli pernah dikirim untuk membunuh seorang pengkhianat tetapi mereka tidak pernah kembali hidup. Dia tidak menyangka salah satu dari mereka akan menemui ajalnya di tangan sampah ini. Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan dengan benar dan konsekuensi dari membunuh seseorang dari kerajaanku. Kamu bahkan mempraktikkan teknik dan keterampilan tanpa izin dari kami. Sekarang cincin penyimpanan ada di tangan pencuri kecil dan semua keterampilan dan teknik ada di tanganmu, miliknya. Saya dengan ini menyatakan bahwa eksekusi keluarga Grant dan seluruh kota Sungai Bunga akan dijadikan puing-puing dan setiap makhluk hidup di dalam kota akan dibunuh tanpa ampun. Menangkap penguasa kota dan kepala keluarga Kelby itu juga, mereka dapat digunakan sebagai budak. Setelah membunuh semua orang, periksa setiap sudut kota, aku ingin yang disebut, hantu 1000 tangan, itu hidup. Dia memberikan perintahnya dengan suara yang mendominasi. Hal ini merupakan konsekuensi dari pembangkangan terhadap aturan yang ditetapkan oleh penguasa. Tidak ada seorang pun yang dapat menghancurkannya jika ia tidak mempunyai kekuatan. Rylan berpikir karena berada di kota bintang 2 tidak akan ada yang datang ke sini dan dengan hati-hati mengontrol keterampilan yang dia tunjukkan di depan umum. Dia hanya ingin memperkuat kekuatan keluarganya dengan keterampilan tingkat fana itu. Ketika tiba waktunya untuk memperjuangkan posisi penguasa kota, mereka akan menjadi aset terbesarnya. Dia bahkan tidak memberitahukan nama skillnya kepada siapapun. Dia hanya membiarkan bawahannya yang paling terpercaya mempelajarinya. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang anak kecil akan mencuri cincinnya di bawah hidungnya. Hal yang paling lucu adalah bukan anak laki-laki itu yang memberitahu kerajaan tetapi pelakunya adalah cucunya sendiri yang merupakan biji matanya. Bahkan jika dia memiliki cincin itu, dia akan tetap ditangkap oleh gadis muda ini karena cucunya yang idiot. Setelah Dulce memberi perintah, pembantaian seluruh kota Sungai Bunga dimulai. Garis bawah, hari ini. Di dalam halaman Dulce. Tuan-tuan dari kota Sungai Bunga, oh aku seharusnya menyebutnya dahulu kota Sungai Bunga sekarang. Baiklah, lihatlah potret pemuda tampan yang baru saja dibuat hari ini. Dulce terkikik sambil menunjukkan potret es kepada mereka. Ikuti novel terbaru on novelbin.com. Keempat kepala mereka tertunduk, dan mata mereka lesu. Mereka bahkan tidak punya tenaga untuk mengedipkan mata. Keempat penjaga yang berdiri di belakang mereka menjambak rambut mereka dan menegakkan kepala agar bisa melihat potret itu. Mereka semua mendengus kesakitan saat kepala mereka bergerak. Reaksi pertama mereka berempat saat melihat wajah es tidaklah banyak. Namun setelah beberapa waktu mereka mulai berpikir bahwa wajah tersebut terlihat sangat familiar, terutama Asher, Sumyan, dan Rylan. Mereka akhirnya mengingat wajah ini karena ini adalah wajah yang mereka lihat berkali-kali dalam mimpi buruk mereka dan karena wajah inilah mereka berada dalam situasi seperti ini. Mereka semua berpikir untuk menyiksa pemilik wajah ini jutaan kali dan meminum darahnya serta memakan dagingnya. Kilan adalah orang pertama yang bereaksi dan ada kebencian, keluhan, dan niat membunuh yang ekstrim di matanya yang lesu. Dia berteriak sekuat tenaga, itu dia. Bintang pencuri itu. Sama seperti Kilan, Asher dan Sumyan mulai mengumpat dengan keras.
Mereka tidak tahu bagaimana mereka mendapatkan energinya, tetapi tangan mereka terkepal erat dan mereka mengertakkan gigi karena kebencian. Di sisi lain, Matias sangat tenang dan dia tidak mengumpat seperti orang lain dan tidak ada kebencian sama sekali di matanya. Sebaliknya, ada keterkejutan, rasa hormat, dan tatapan aneh, tapi tidak ada sedikit pun kebencian. Tapi ekspresinya tersembunyi dengan sangat baik dan tidak ada yang bisa melihatnya. Semua orang tahu bahwa dia tidak banyak bicara. Bahkan ketika seluruh keluarganya dibantai di depan matanya, dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan Dulce menganggap orang tuanya sudah gila setelah melihat seluruh kotanya dihancurkan sehingga dia tidak terlalu memperhatikannya selama ini. Baiklah tuan-tuan, sekarang kalian lihat bintang cilik kota kalian ada di sini dan aku akan memberikan kalian kesempatan untuk membalas dendam. Kami akan memulai pertunjukannya malam ini dan kalian semua adalah aktor pembukanya. Dulce berkata sambil bertepuk tangan. Dia memberi mereka 4 pil penyembuhan dengan pola misterius ganda terukir di atasnya, itu adalah pil kelas hijau. Mereka semua memakan pil penyembuh itu dan luka mereka mulai sembuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Inilah kekuatan pil kelas hijau. Kecuali Matias dan yang lainnya, 3 orang tampak bersemangat. Mereka bahkan tidak berpikir untuk lari karena tidak punya tempat untuk lari. Mereka hanya ingin membalaskan dendam keluarganya atau ingin membawa es ke dunia bawah bersama mereka. Mereka siap untuk membunuh atau dibunuh kali ini tetapi mereka bertekad untuk menangkap pencurinya. Badai akhirnya siap. Bab 45. 4 jam kemudian, Es membuka matanya yang tertutup rapat. Dia telah berhasil menstabilkan wilayahnya di puncak wilayah gerbang surgawi. Dia akhirnya membuka gerbang diri surgawi yang terakhir, gerbang hati. Dia bisa merasakan seluruh tubuhnya menjadi lebih ringan. Ki surgawi mengalir ke seluruh meridian tubuhnya semulus sungai. Terbukanya meridian merupakan tanda gerbang hati. Indra lainnya kini semakin tajam. Saat dia mengasimilasi gerbang hati, dia juga mulai menyerap ki surgawi di meridiannya. Saat itu tengah malam dan kota sepi. Namun cuaca di luar sangat berbeda. Hujan turun dengan deras. Kami bisa mendengar gemuruh guntur sesekali. Di luar penginapan tempat Es menginap. Pintu masuknya sudah dikelilingi oleh banyak penjaga. Di jalan raya, 2 kereta kuda mewah sedang melaju. Karena cuaca, Es sama sekali tidak menyadari gangguan tersebut. Dulce memilih untuk menyerang sekarang karena alasan khusus ini. Dia tidak akan pernah mencurigainya. Dia mendengar banyak cerita tentang dia dan dia tahu dia sangat pandai melarikan diri. Itu sebabnya dia membeli semua penjaga elit ini. Kereta kuda mewah ini berhenti tepat sebelum pintu masuk penginapan. Ada banyak penjaga di sekitar gerbong, tapi hanya 1 gerbong milik Dulce sementara yang lainnya milik penguasa kota. Mereka di sini memiliki tujuan yang sama, yaitu menangkap Es hidup-hidup. Dulce sangat tertarik dengan keahliannya, begitu pula Asher. Es masih berlatih di kamarnya, dia tidak terlalu menyadari semua keributan itu karena cuaca tapi dia hanya tinggal di lantai 2-in. Baru saja menerobos, dia dalam kondisi prima, ketika dia merasakan sedikit gerakan di lantai pertama dengan indera jiwanya yang tajam. Saat itulah dia mengaktifkan indera surgawinya untuk melihat apa yang terjadi, ketika dia melihat semua penjaga di luar pintu masuk. Dia segera bangun dan bergegas menuju kamar Eva. Mereka di sini untuk kita. Es menyimpulkan setelah melihat semua penjaga karena ketika dia mengaktifkan indera surgawinya dia merasakan 2 tanda jiwa yang familiar. Soul Signature, ini adalah keterampilan aktif bawaan seperti indera jiwa, yang dapat merekam aura jiwa seseorang atau tanda jiwa khusus dengan indera surgawinya ketika ia bertemu dengan mereka atau berada dalam jangkauan indera jiwanya. Ia memperoleh kemampuan khusus ini ketika membentuk inti angin kuning. Dia mengetahui kemampuan ini pagi ini ketika dia menggunakan indera surgawinya pada Sila dan mencuri tas penyimpanannya. Itu sebabnya saat dia merasakan 2 tanda jiwa yang dikenalnya, dia segera tahu bahwa mereka ada di sini untuknya. Perasaan surgawinya terkunci di lantai pertama. Dia melihat seorang pria botak dan 4 pria berjubah hitam sedang menuju lantai 2 dengan kecepatan tinggi. Mereka akan tiba di sini dalam 1 atau 2 menit. Kita harus melarikan diri sebelum mereka sampai di sini. Es bahkan tidak mengetuk kamar Eva dan dengan jabat tangan kunci pintunya mudah rusak.
Eva sedang berkultivasi ketika mendengar dentuman kunci rusak. Dia tersentak bangun karenanya dan hampir lolos dari cedera serius. Ini memunculkan niat membunuhnya dan dia akan menyerang orang yang bertanggung jawab. Tapi ketika dia melihat itu adalah Es dan dia mempunyai ekspresi muram di wajahnya, dia menelan kemarahannya dan bertanya, apa yang terjadi? Tidakkah kamu tahu ketika seseorang berada dalam kondisi kultivasi yang dalam, mereka tidak dapat diganggu atau diganggu. Konsekuensinya akan terlalu parah. Maaf, tapi saya harus melakukan ini karena seseorang datang untuk kita dan mereka kuat, bahkan mungkin di ranah Qi Foundation. Es berkata dengan serius dan dia merasa bersalah karena melakukan hal ini tetapi situasinya tidak menguntungkan mereka saat ini jadi dia hanya bisa meminta maaf padanya dan menebusnya nanti. Wajah Eva menjadi pucat setelah dia mendengarnya. Dia tahu betul betapa kuatnya indera Es. Dia segera berdiri dan berkata, kita harus melarikan diri dari jendela ini. Es menganggukkan kepalanya setuju dan membuka jendela kamar Eva. Beberapa penjaga berdiri di luar tetapi jika mereka ingin pergi, penjaga tersebut tidak dapat berbuat apa-apa selain tanpa daya menyaksikan mereka pergi dengan selamat. Es dan Eva sekarang berada di puncak alam gerbang Qi sehingga lompatan dari lantai 2 hanyalah gigitan semut bagi mereka dengan tubuh kuat mereka. Sebelum melompat keduanya mengaktifkan skill stealth-nya. Baldi bersama 4 pria berjubah hitam lainnya mencapai lantai 2 dan langsung menuju kamar Es. Tapi ketika mereka sampai di kamarnya kosong. Bajingan itu kabur lagi, kata salah satu pria berjubah hitam, itu suara Rilan. Lolos. Baldi menyeringai jijik mendengar kata-kata Rilan. Kamu petani rendahan tidak tahu seberapa kuat kekuatan setingkat kerajaan. Bukankah putri sudah mengetahui di mana tikus itu bersembunyi dalam 1 jam? Jadi, diam saja dan ikuti saja perintah yang diberikan padamu oleh putri. Kata Batli dengan suara dingin dan mulai memeriksa ruangan lain. Penginapan yang sunyi menjadi sangat berisik karena Dul telah memberikan perintah kepada penjaga lainnya, balikkan seluruh penginapan ini dan tangkap pencuri kecil itu, apapun risikonya. Bahkan penguasa kota pun bersamanya jadi bagaimana mungkin ada orang yang berani melanggar perintahnya. Ketika semua orang sedang mencari pencuri di dalam pencuri sudah lolos dari parameter penjaga. Es dan Eva baru melarikan diri 40 meter ketika mereka menabrak penghalang aneh yang tak terlihat. Saat mereka menghubungi penghalang tak kasat mata, penghalang itu mulai bersinar seperti matahari. Langit hujan yang gelap di sekitar berubah menjadi siang hari karena cahaya yang menyengat. Wajah Es berubah warna dari putih menjadi biru dan dia sangat ingin mengumpat. Dia tidak tahu apa penghalang aneh ini tetapi dia tahu bahwa dia terjebak dan berada dalam krisis yang mendalam. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi gawat seperti ini. Dari bintang perjalanannya 4 bulan lalu dia selalu berhasil dalam misinya dan lolos tanpa goresan sedikitpun. Dia tanpa sadar menjadi sombong dan ceroboh. Dia selalu berpikir bahwa dia bisa melarikan diri dari apapun dengan bantuan skill dan sistemnya sampai sekarang. Tidak peduli skill apa yang dia gunakan, dia bahkan tidak bisa menemukan lubang di penghalang itu seperti yang selalu dia lakukan setelah menggunakan skill mata benar dan salahnya. Itu karena efisiensi keterampilannya tidak cukup tinggi atau keterampilannya sendiri tidak cukup. Kali ini Es panik. Dia akhirnya merasakan keputusasaan dan tangannya mulai sedikit gemetar. Ini adalah pertama kalinya setelah menjadi seorang kultivator dia kehilangan ketenangannya seperti ini. Apakah ini akhirnya? Dia bergumam pelan. Pikiran Es kacau saat merasakan kelembutan hangat di tangannya yang gemetar. Dia melihat ke sampingnya, Eva memegang tangannya erat-erat dan menatap matanya sambil berkata dengan lembut, kita akan kabur dari sini dan setelah itu, kamu harus pergi berbelanja denganku, oke? Suara lembut Eva membangunkannya dari kepanikannya dan dia menjadi sangat tenang. Dia merasa diberkati memiliki seseorang seperti dia di sisinya dalam situasi ini. Jika ada waktu berikutnya aku tidak akan melakukan kesalahan seperti ini. Dia membuat sumpah di dalam hatinya. Saat ini, dia tiba-tiba teringat wajah hitam. Dia ingat seorang pria bernama Cole, dan kata-katanya. Ingat, nak, jangan pernah menjadi sombong tidak peduli apapun atau ketika seseorang yang lebih kuat darimu merusakmu seperti semut, kamu tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Catatan,
dia bertemu dengannya di pasar senjata wilayah luar. S menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri sepenuhnya. Dia akhirnya mengerti arti kata-kata itu. Dia hendak mencari jalan keluar ketika sebuah suara terdengar di ruang kosong. Sekarang karena cahaya penghalang itu, semua orang bisa melihat dengan jelas. Dan S baru kini menyadari bahwa hujan juga tidak turun di area sekitar Inn. Adegan yang mengharukan, aku ingin menangis. Sepotong ejekan bisa dirasakan dalam suara indah ini. S dan Eva berbalik dan melihat tentara yang berani dan kuat berdiri di luar Inn. Tentu saja, yang paling mencolok adalah keduanya, kereta kuda. Siapa kamu dan apa yang kamu inginkan dari kami? S bertanya sambil mengamati penghalang tak kasat mata dengan indera surgawinya. Dia ingin mengulur waktu dengan berbicara dengan gadis ini. Dia sedang memindai penghalang tak kasat mata ketika dia mendengar suara sistem di dalam pikirannya. Tuan rumah telah terperangkap di dalam penghalang formasi kelas terendah. Dengan tingkat kekuatan tuan rumah saat ini, mustahil untuk menghancurkan formasi ini. Sistem menyarankan, untuk menemukan sumber daya formasi atau pelat formasi yang mengontrol formasi. Sistem sendiri telah mengurangi 20 TP karena host sedang sibuk. Poin pencuri, TP, 670. Bab 46. Suara sistem itu seperti suara bidadari di telinga S saat ini. Dia akhirnya mengerti apa penghalang ini dan apa yang harus dia lakukan untuk menghancurkannya. Tapi bagaimana bisa ada formasi di tempat seperti ini? S meringis. Orang-orang harus tahu bahwa formasi bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki sebuah kota. Seseorang dari kerajaan mengincarku. Indranya sangat tajam dan dengan sedikit petunjuk, dia dengan cepat menebak kekuatan apa yang dia hadapi. S terganggu oleh sistem untuk sesaat, tapi dia dengan cepat fokus pada mobil. Karena pembentukan penghalang, hujan berhenti turun di dalam area penghalang, dan pintu kedua mobil mulai terbuka. Dua orang keluar dari mobil. Pria kekar itu adalah Tuan Kota Quentin. Dia memiliki janggut putih yang sangat tipis di wajah tuannya, mengenakan jubah emas dan dihiasi dengan ornamen emas berkilau. Yang lainnya adalah Delis, seorang gadis dengan rambut pirang dan sosok anggun, dengan senyuman lembut, dia mengenakan rok berwarna hijau. Saat dia melihat ke arah S dan Eva, mata jernih berair itu tiba-tiba berbinar sedikit. Perkenalkan, namaku Dulce Golden. Kamu pasti pencuri terkenal di kota bunga Rive, hantu 1000 tangan, kan? Dulce menatap S dengan kedua matanya saat dia memperkenalkan dirinya. Baik S maupun Eva sama-sama tercengang setelah melihat siapa pemilik mobil ini. Dia adalah gadis berambut pirang yang sama yang mereka lihat di luar toko ramuan dan senjata kota. Mendengar perkataan Dulce, S awalnya agak bingung karena tidak tahu siapa hantu 1000 tangan itu, namun setelah mendengar nama kota Sungai Kembang, hatinya menjadi tegang. Dia akhirnya mengerti kenapa gadis ini mengincar dia dan Eva. Ya, di wajah S, tidak ada rasa takut. Meskipun dia menghadapi seorang bangsawan dari suatu kerajaan, dia masih sangat tenang. Dia bisa melihat bahwa Dulce telah datang dengan persiapan dan mengetahui siapa dia sebenarnya, jadi menyembunyikan identitasnya sebagai pencuri tidak ada artinya lagi. Ia pun merasakan Dulce dan dua orang pria berdiri di belakangnya, kekuatan mereka telah mencapai tingkat dasar perkembangan Ki, terutama lelaki tua yang turun dari mobil lain, ia lebih kuat dari tingkat awal perkembangan Ki tingkat dasar. Kamu cukup berani bahkan dalam situasi seperti ini. Berbeda dengan pencuri yang pernah kudengar yang hanya bisa melarikan diri setelah melakukan aksinya. Dulce berkata dengan frustrasi, melihat S tidak bereaksi seperti yang dia bayangkan. S tidak mengatakan apapun dan dia masih mencari sumber kekuatan formasi ini seperti yang disarankan sistem. Dia tidak tahu apa itu pelat formasi tapi itu pasti ada di tangan gadis ini. Lagi pula, siapa yang waras yang akan memberikan hal semacam ini yang dapat mengendalikan formasi semacam ini kepada orang lain? Pada saat ini, sekelompok orang dari kerumunan bergegas keluar dan menunjuk ke arah S sambil mengumpat, dan terlihat jelas dari jubah hitam di tubuh mereka bahwa mereka adalah pihak Baldi yang sedang mencari S di dalam Inn beberapa saat yang lalu. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu setelah aku menyiksamu seumur hidupmu yang menyedihkan. Salah satu dari mereka berkata dengan muram dengan mata dingin penuh dengan niat membunuh. Dia mengungkapkan wajahnya itu rilan.
S menjadi terkejut setelah mendengar suara ini dan ketika dia melihat wajah Rilan, dia menjadi kaget. Apa yang dia lakukan di sini? Mereka semua menampakkan wajah mereka ketika S melihat wajah mereka, dia semakin terkejut, dia tidak tahu siapa tiga lainnya tetapi melihat pakaian mereka cocok dengan Rilan, mereka juga berasal dari kota Sungai Bunga. S tidak mengenali tiga lainnya tetapi Eva mengenalinya. Dia tinggal di dalamnya selama bertahun-tahun jadi dia cukup berpengetahuan terutama tentang keluarga Kelby dan Gren. Pria parubaya itu adalah Sumyan Kelby, kepala keluarga Kelby, di sampingnya adalah Asher Kelby, dan lelaki tua lainnya adalah Matis, penguasa kota-kota bunga sungai. Dia berbisik. Alis S terus bergerak naik turun setelah Eva mengungkap identitas ketiga pria itu. Dia bermusuhan dengan keluarga Kelby dan Gren jika merekalah yang membantu Dulce. Dia bisa memahaminya tapi apa yang dilakukan penguasa kota sendiri di sini. Dulce melihat ekspresi bingung S dan menebak apa yang dia pikirkan, dia menunggu saat yang tepat. Sepertinya Anda bingung mengapa seorang penguasa kota di sini meninggalkan kotanya. Izinkan saya memberitahu Anda, kota bunga sungai sudah tidak ada lagi. Artinya kota itu telah dihancurkan 10 hari yang lalu. Wajah S menjadi sangat pucat seolah tidak ada darah yang tersisa. Keputusasaan memenuhi matanya saat dia lupa bahwa dia saat ini terjebak di dalam formasi dan bertanya kepada Dulce dengan suara gemetar, bagaimana? Tidak, itu tidak mungkin. Bahkan Eva pun kaget mendengarnya, dia tidak terlalu peduli dengan kota itu karena dia tidak memiliki kenangan indah tentangnya. Semua kenangan yang dia miliki tentang kota itu hanya memendam rasa sakit. Tapi S berbeda darinya dan kota itu adalah tempat ia dilahirkan dan kuburan seluruh keluarganya juga ada di kota itu. Dia memiliki emosi yang sangat kuat yang melekat pada tempat itu tidak peduli seberapa besar penderitaan yang dia alami di sana, tempat itu masih merupakan tempat yang dia sebut rumahnya. Jika berita ini benar-benar nyata, S akan putus asa dan menjadi rentan. Inilah tujuan Dulce sejak awal. Dia sangat pintar dan perencana. Dia tidak tahu apakah pria itu berasal dari kota itu atau bukan, tapi jika ada sedikit pun kemungkinan dia berasal dari kota itu maka dia pasti akan tertipu oleh rencananya. Dia ingin menghancurkan semangat juangnya, itu sebabnya dia membiarkan keempatnya hidup-hidup terutama penguasa kota. Dia melihat ekspresi S dan tersenyum lebar, lagi pula tebakanku tidak salah. Para idiot itu bahkan tidak berpikir bahwa, bagaimana bisa seorang pencuri tiba-tiba muncul dari udara dan masih sangat muda, dia pasti memiliki rahasia besar. Lagi pula, siapa yang menginginkan lingkaran sampah itu? Viduduk No. V. 3 pon. N.com untuk novels baru. Dia berpikir dengan gembira, inilah tujuan sebenarnya sejak awal. Dia menginginkan rahasia S, bukan cincin penyimpanannya. Karena sebuah rahasia bisa membuat anak laki-laki sekuat ini, lalu bagaimana dengan dia? Itu sebabnya dia membuang begitu banyak sumber daya hanya untuk mencarinya saat itu tetapi dia tidak menemukannya di kota itu. Dia berpikir bahwa dia telah melarikan diri dan dia tidak akan pernah bisa mengambil rahasianya untuk dirinya sendiri. Namun saat mendapat laporan ada yang merampok Sila, dia langsung menyelidiki masalah tersebut. Setelah mengetahui bahwa itu adalah pencuri yang sama, dia menjadi sangat bersemangat. Dia bahkan menggunakan formasi penghalang cahaya, yang berharga hanya untuk memastikan dia tidak melarikan diri dan dia berhasil pada akhirnya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada mantan penguasa kotamu. Tidak ada satupun orang pemberi sinyal yang masih hidup kecuali dari 4 orang ini atau aku harus mengatakan 6 setelah menghitung kamu dan gadis itu. Dulce terkikik sambil mengarahkan jarinya ke arah Matis. S memandang ke arah Matis, ada sedikit harapan di matanya. Dia tidak ingin ini menjadi kenyataan. Matis melihat mata S yang penuh harap dan kilatan aneh melintas di matanya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, dia mengatakan yang sebenarnya tentang kehancuran kota Sungai Bunga. Tidak ada seorang pun yang masih hidup kecuali kita dan dialah yang menghancurkan kota dan membunuh semua orang. Mata S memerah dan dia mengaum ke arah Dulce dengan marah setelah Matis membenarkan klaimnya, kenapa? Mereka semua orang tidak bersalah. Innocent. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Itu adalah beberapa peraturan yang tidak akan pernah bisa dilanggar oleh kalian para budak rendahan.
Budak itu membunuh salah satu rakyat kerajaanku dan melatih keterampilan dan teknik kami sesuai dengan aturan yang pantas mereka mati. Dulce mendengus sambil mengarahkan jarinya ke arah Rilan. Perkataannya bagaikan belati tajam yang langsung menusuk jantung Es. Di matanya dia tidak tampak cantik sama sekali, dia hanya bisa melihat wanita jalang yang kejam. Aha aha aha. Lalu bagaimana denganmu, siapa yang harus menghukummu? Kata-kata Es dipenuhi dengan niat membunuh, sebagian besar penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak merinding mendengar tawanya yang memekakkan telinga. Dulce mengerutkan alisnya, wajahnya dipenuhi amarah. Dia berkata sambil tersenyum dingin, menghukumku. Aku khawatir itu bukan kamu karena kamu tidak memiliki kekuatan dan bahkan jika kamu memiliki kekuatan, lalu mengapa? Aku tidak akan pernah bisa melakukan apapun padaku. Aku seorang putri kerajaan dan kamu hanya seorang pelayan kerajaan ketika kamu lahir di sini. Bahkan jika aku menghancurkan separuh negeri, kamu tahu kenapa. Dan kekuatan yang saya wakili, kalian semua rendah. Eva merasakan sakit yang luar biasa di hatinya setelah melihat Es dalam kondisi seperti ini dan merasakan amarah yang membara mendengar perkataan kejam Dulce. Dia ingin membunuhnya saat itu juga. Bahkan Rilan, Asher, Sumyan, dan penonton termasuk Quentin merasakan amarah membara di hati mereka setelah mendengar perkataan Dulce. Tapi apa yang bisa mereka lakukan selain menelan amarah mereka dan berdiri di sana seperti orang bodoh? Bagus, bagus, jadi ini dunia budaya wajah yang sebenarnya. Selama aku punya kekuatan aku bisa melakukan apa saja. Es tertawa terbahak-bahak saat mengucapkan kata-kata itu, namun air mata menggenang di matanya saat matanya menjadi hitam pekat. Ini pertama kalinya dia ingin membunuh seseorang seburuk ini. Tiba-tiba asap hitam dingin keluar dari tubuh Es. Di langit, guntur mulai bergemuruh setelah asap hitam muncul dari Es. Bahkan Dulce pun bisa merasakan asap ini tidak normal. Dia bisa merasakan sensasi dingin yang luar biasa dari asap tersebut. Semua orang termasuk Dulce merasakan penurunan suhu udara secara tiba-tiba. Beberapa penjaga dengan budidaya lemah bahkan mulai menggigil. Cepat serang dia menggunakan semacam keterampilan berbahaya. Dia berteriak panik. Ini tidak ada dalam perhitungannya. Dia tidak menyangka pencuri kecil ini memiliki kartu seperti ini. Quentin bersama pengawal pribadi Dulce menyerang ketika mendengar perintahnya karena mereka pun tahu ada yang tidak beres dengan Es. Eva panik karena dia yang paling dekat dengan Es dan asap hitam itu hampir membekukan tangan yang dipegang Es. Dia menahan rasa sakitnya tetapi dia tidak melepaskan tangannya. Es tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya, dia hanya punya satu pikiran di benaknya, yaitu membunuh Dulce dan menghancurkan seluruh kerajaannya untuk membalaskan dendam semua orang tak bersalah di kota Sungai Bunga. Dia hanya mendengar suara sistem di benaknya. Kondisi tersembunyi telah terpenuhi. Tuan rumah sekarang dapat membuka 4 gerbang tersembunyi gerbang surgawi lainnya dengan 600 TP. Dalam suara sistem, ada kegembiraan. Bab 47. Pikiran Es menjadi bingung ketika mendengar suara sistem. Ada semacam kekuatan misterius dalam suara itu, dia segera menyadarinya. Namun matanya masih hitam pekat dan asap hitamnya juga tidak kunjung hilang. Dia merasakan rasa dingin yang sangat keluar dari tubuhnya, seperti berada di kedalaman danau yang membeku. Ia bisa merasakan sesuatu ingin keluar dari tubuhnya, seolah ada kekuatan misterius yang ingin melepaskan diri dari belenggunya. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan apa itu karena dia melihat 3 anggota kuat dari ranah Key Foundation mendatanginya dengan niat membunuh. Sambil berpikir, 2 manik-manik abu-abu muncul di tangannya. Itu adalah manik-manik yang tidak terlihat. Es meletakkan manik-manik tembus pandang itu ke tangan Eva yang sangat dingin karenanya dan berkata, cepat hancurkan manik-manik ini. Tangan Eva hampir membeku namun ketika melihat Es sudah tenang dan memberinya manik berwarna abu-abu ia tidak menunda lagi dan langsung melakukan apa yang diperintahkannya dan segera menghancurkan manik tersebut bersama Es. Saat mereka menghancurkan manik-manik abu-abu, cahaya abu-abu menyelimuti mereka dan menghilang ke udara. Semua orang melihat ini dan berseru kaget karena semua ini terjadi dalam hitungan detik dan tim Dulce tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum Es dan Eva menghilang di depan mata semua orang. Ketiga anggota hendak mencapai Es ketika dia menghilang bersama Eva,
tetapi mereka tidak berhenti dan melepaskan aura ranah Ki Foundation mereka. Di sekitar kepalan tangan mereka, Ki mulai terbentuk seolah-olah mereka mengenakan sarung tangan Ki. Ini adalah perwujudan Ki yang hanya dapat dilakukan setelah mencapai alam formasi Yayasan Ki. Mereka ingin menyerang tempat es berdiri sebelum menghilang dengan kekuatan penuh. Jika dia masih berada di sekitar tempat itu, dia akan terluka parah. Bumim, 3 tembakan mendarat di tempat es berdiri sedetik yang lalu, namun yang mereka temukan hanyalah debu dan kehampaan. Wajah Dulce berubah sangat jelek ketika dia melihat ini dan berkata dengan marah, "Temukan mereka. Mereka tidak dapat menembus penghalang ini. Mereka pasti berada di suatu tempat di sekitar penghalang ini, dan harta karun aneh itu tidak akan bertahan selamanya. Mereka akan muncul segera atau lambat, kita hanya perlu menemukan dan menangkap mereka ketika mereka muncul. Mereka hanyalah 2 tikus dalam sangkar besar." Dulce memerintahkan semua orang untuk mencarinya dan jika mereka melihatnya, mereka harus segera melapor. Ia tidak menyangka es memiliki manik aneh yang bahkan bisa membantunya melarikan diri dari ketiga anggota Ki Foundation, bahkan ia tidak bisa merasakan dinginnya es lagi. Dia kini semakin bertekad untuk menangkap es dan mengambil rahasianya untuk dirinya sendiri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam di lantai 5 di sebuah ruangan kosong, 2 orang muncul entah dari mana, mereka adalah Es dan Eva. Eva memiliki ekspresi penasaran di wajahnya. Dia terpesona oleh 2 manik abu-abu yang memiliki kekuatan tembus pandang yang ajaib. Mereka dapat melarikan diri dengan mudah bahkan dengan semua ahli yang hadir tepat di depan. Namun kekuatan tak kasat mata itu hanya bertahan 1 menit saja. Betapapun inginnya dia menanyakan asal-muasal manik-manik abu-abu itu, dia tidak bisa melakukannya karena tubuh Es masih mengeluarkan asap hitam dingin itu dan matanya yang hitam. Dia memberikan perasaan sangat dingin, dia tidak terlihat seperti manusia saat ini. Aku tahu perasaanmu saat ini. Tapi kita harus menemukan cara untuk melarikan diri dari penghalang aneh itu sebelum mereka menemukan kita lagi. Setelah kita melarikan diri, jika kamu mau, kita bisa membalas dendam untuk semua orang yang tidak bersalah itu dan aku akan membantu kamu dengan itu. Dia berkata dengan nada khawatir sambil mencoba menghiburnya. Es masih merasakan kesedihan dan kesakitan yang mendalam. Bayangan Cole, bibi itu, dan putranya, pemilik restoran tempat dia dulu bekerja, jalan-jalan di kota itu, muncul di benaknya. Dia tidak akan pernah bisa melihat semua orang itu, rumahnya lagi, mereka semua telah tiada. Mendesah. Dia menghela nafas setelah mendengar kata-kata Eva. Dia harus menemukan cara untuk melarikan diri dari sini sebelum membalaskan dendam mereka semua. Aku baik-baik saja, beri aku waktu untuk menenangkan diri. Dia berkata padanya dan duduk di sudut ruangan itu. Dia juga melihat asap hitam keluar dari tubuh dan pesan sistemnya. Dia mentransmisikan suaranya ke dalam benaknya, "Sistem, apa yang terjadi padaku dan apakah 4 gerbang tersembunyi ini?" Tuan rumah telah membangkitkan atribut bawaan dari pencuri surga, kegelapan 1 dengan merasakan keputusasaan yang sebenarnya. Ini seharusnya terjadi ketika tuan rumah menghadapi hukuman surgawi yang pertama. Tapi sepertinya tanpa sadar tuan rumah telah menyentuh hukum kecil kegelapan, dan itu adalah keputusasaan. Karena itu, tuan rumah sekarang dapat membuka 4 gerbang kegelapan tersembunyi yang terbentuk di dalam tubuh Anda sejak hari pertama Anda mulai mencuri ki dari surga. Tanpa membuka gerbang kegelapan ini, tuan rumah tidak akan pernah bisa membangun landasan kegelapan surgawi. Es tidak menyadari kegembiraan dalam suara sistem karena dia hanya merasakan rasa dingin yang dalam, tidak ada yang lain. Pikirannya sangat tenang dan dia bertanya dengan tenang, "Kegelapan dan keputusasaan ya, kamu memberitahuku bahwa ini adalah pilihanku untuk membentuk landasan kegelapan atau hanya landasan surgawi." Sejak host memilih untuk mempelajari dan mempraktikkan teknik pencuri surga, kamu memilih jalan menuju kegelapan. Ki yang dicuri oleh tuan rumah dari surga disebut ki primordial dan berasal dari perbendaharaan pribadinya, yaitu kekosongan primordial. Karena ki primordial ini dapat membantu siapapun menjadi sekuat surga itu sendiri, ia tidak pernah mengizinkan siapapun mengambil ki primordial itu dan selama ribuan tahun, ki primordial ini telah bertambah jumlahnya.
Tapi kekosongan primordial itu gelap tanpa setitik cahaya pun di sana, dan sekarang ribuan tahun setelah ki primordial itu sendiri menjadi gelap seperti kekosongan primordial. Itulah mengapa Hosti telah membentuk gerbang kegelapan ini saat kamu mulai menggunakan ki primordial gelap ini. Sistem tidak meminta TP apapun untuk semua informasi yang membingungkan ini. S menghirup udara dingin dalam-dalam, kini dia akhirnya mengerti mengapa ki surgawi atau primordial ini berwarna hitam. Jadi, aku selalu berada di jalur kegelapan sejak awal. Dia menertawakan ketidaktahuannya, tetapi ketika dia mengingat kata-kata Dulce yang menghina kehidupan rakyat jelata, rasa dingin di matanya semakin dalam. Bahkan surga yang mengendalikan segalanya pun tidak adil terhadap semua orang, apalagi hanya seorang pelacur moral seperti dia, Dulce. Sistem, kamu memiliki emosi yang aku rasakan saat kamu mulai berbicara tentang primordial ki dan aku tidak tahu apa yang kamu inginkan dariku, dan aku tidak peduli lagi selama kamu bisa memberiku kekuatan untuk melindungi semua orang yang aku sayangi. Aku akan melakukan perintahmu bahkan jika kamu ingin aku membunuh Raja Surgawi. Suara dingin es terpancar di benaknya. Dia akhirnya merasakan emosi dari sistem. Sistem tidak mengatakan apa-apa seolah-olah tidak peduli dan S juga tidak punya cukup waktu untuk menanyakan lebih lanjut tentang hal itu jadi dia berkata sambil matanya yang hitam pekat bersinar gelap, buka gerbang kegelapan biarkan kegelapan jadilah akolit abadiku. Dia tahu mulai sekarang kegelapan akan menjadi yang paling dekat dengannya atau kegelapan sudah ada di hadapan sistem. Sama dengan. Konfirmasi diterima, sistem telah mengurangi 600 TP dan pembukaan gerbang kegelapan telah dimulai. Tolong persiapkan dirimu tuan rumah. Sama dengan. Pembuluh darah mulai bermunculan di sekujur tubuh S saat suara sistem terdengar di benaknya. Sesaat kemudian dia terjatuh dari duduknya, tangan dan kakinya mulai berputar. Dia saat ini merasakan sakit yang lebih buruk daripada kematian. Asap hitam menyelimuti seluruh tubuhnya seperti kepompong, yang terlihat hanya segumpal asap hitam, bukan tubuh es lagi. Eva panik saat melihatnya terjatuh dan buru-buru bergerak untuk menjemputnya namun asap hitam sudah menyelimuti tubuhnya dan dia tidak bisa mendekatinya. Suhu ruangan mulai turun dengan cepat. Dapatkan bab terbaru di novelbin.com. Di dalam bola asap, S merasakan darahnya menjadi sangat dingin, berubah seperti seluruh tubuhnya setiap kali dia membuka gerbang surgawi, dan sekarang semua darah di dalam tubuhnya mulai menyerap ki surgawi dan warna merah darahnya menjadi merah, semakin dalam hampir menjadi hitam. Tapi kali ini ki di dalam meridiannya tidak lagi hitam pekat melainkan hitam pekat, itu adalah ki kegelapan kuno. Gerbang ke-6, darah hitam telah berhasil dibuka. Dia tidak punya waktu untuk mendengar suara sistem karena setelah gerbang darah kegelapan, jarak di antara alisnya mulai terasa geli. Dia menyebutnya ruang pikiran. Ruang ini terbentuk karena pengembangan jiwanya dan di ruang ini terdapat inti jiwa angin kuning miliknya. Inti jiwa saat ini mengambang di tengah ruang pikirannya. Itu seperti awan kuning. Namun tiba-tiba Darky mulai memasuki ruang pikirannya dan ruang tersebut mulai berubah menjadi hitam dari keadaan putih transparannya. Itu belum berakhir, ruang mulai meluas dan begitu pula inti jiwanya. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu tetapi setelah perluasan ruang pikirannya berhenti, segalanya berubah total. Sekarang langit menjadi gelap dan di tengahnya ada inti jiwa kuning besar, seperti matahari yang menerangi seluruh ruang pikiran gelap. Gerbang ke-7, pikiran gelap telah berhasil dibuka. Hanya hukum yang akan ditulis seperti ini. Bab 48. S berada di ambang kehancuran. Rasa sakit yang datang dari dua gerbang tersembunyi yang terbuka pada saat bersamaan sungguh tak terbayangkan. Dia ingin menghentikannya berkali-kali, tetapi setiap kali dia ingat bahwa rumahnya hancur dan banyak orang tak bersalah tewas di tangan perempuan jalang itu, dia mengertakkan gigi dan bertahan. Dua lagi, pikirnya sambil mengertakkan gigi. Ia merasakan sakit yang luar biasa ketika tiba-tiba ia merasakan jantungnya berdetak sangat kencang, menandakan detak jantungnya hampir berhenti. Di dalam hatinya, ki gelap asap hitam mulai masuk, dan bagian dalam hatinya mulai berubah menjadi hitam pekat.
Dia tidak merasakan sakit apapun darinya, malah dia merasa nyaman saat Ki bergerak di dalam hatinya. Dengan membuka gerbang jantung kelima, dia hanya membuka hati luarnya dengan Ki surgawi dan dia belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Gerbang ke-8, jantung kegelapan telah berhasil dibuka. Es akhirnya merasa sedikit nyaman ketika asap hitam di sekelilingnya mulai masuk ke perutnya. Dia mengerang kesakitan dan merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Asap hitam ini menyatu dengan Ki surgawi di tubuhnya dan membentuk pusaran air, seperti terbentuknya lubang hitam. Setelah beberapa detik, semua asap tersedot ke dalam pusaran misterius. Setelah Ki surgawinya bergabung dengan asap hitam di perutnya, Ki kegelapan tercipta, dan pusaran hitam itu dipenuhi dengan Ki kegelapan. Hal yang paling membuat Es terpesona tentang pusaran air hitam adalah pusaran itu mengubah semua Ki surgawi di tubuhnya menjadi Ki gelap dengan sangat cepat. Dia sekarang sudah keluar dari bola asap dan matanya kembali normal. Sama dengan. Gerbang ke-9, gerbang kegelapan primordial telah berhasil dibuka. Selamat tuan rumah. Anda telah membentuk kekosongan kegelapan primordial. Semua keterampilan yang berhubungan dengan kegelapan telah mencapai kesempurnaan. Status tuan rumah telah diperbarui. Sama dengan semua cerita baru di N0VLB.com. Sistem suara manis dikirimkan dalam pikirannya. Pusaran air hitam di dalam perutku itu disebut kekosongan kegelapan purba. Dan asap hitam macam apa yang bisa menciptakan hal semacam ini? Dia menanyakan sistem itu melalui pikirannya. Namun sebelum Es bisa mendengar jawaban sistem, dia merasakan dua tangan lembut di wajahnya dan ada air hangat yang menetes di wajahnya. Ia menjadi bingung dan melihat dari mana air itu berasal. Ketika ia melihat wajah Eva yang menangis, air itu adalah air matanya. Tidak terjadi apa-apa padamu kan? Aku sangat takut kehilanganmu juga sama seperti ayah dan ibuku. Dia berkata sambil air mata mengalir dari matanya. Ada kelegaan, kebahagiaan, dan kelembutan di mata indahnya saat dia menatapnya. Es merasa tersentuh setelah melihatnya menangis untuknya dan sedikit kehangatan menjalar di hatinya yang dingin. Dia memegang tangannya dan berkata dengan lembut, "Saya baik-baik saja, itu hanya masalah aneh dengan teknik kultivasi saya. Jadi, jangan khawatirkan saya." Eva akhirnya menghela nafas lega setelah dia melihatnya berubah menjadi normal dan mendengar kata-katanya yang menenangkan. "Jangan membuatku terluka lagi atau aku tidak akan pernah memaafkanmu selamanya." Dia berkata sambil menatap langsung ke matanya. Ia menganggukkan kepalanya. Es tersenyum setelah melihatnya seperti ini. Ia hampir lupa kalau selama ini masih ada seseorang yang bersamanya dan tidak pernah meninggalkannya. Dia berdiri dan mendengar suara sistem. "Ya, itu adalah kekosongan kegelapan primordial atau Anda dapat menyebutnya kekosongan gelap. Itu dapat mengubah Ki primordial, surgawi, tuan rumah menjadi Ki kegelapan dan itu adalah inti dari tubuh kristal yang dipupuk oleh tuan rumah. Itu, asap kegelapan pertama, adalah hadiah dari sistem untuk pencapaian tuan rumah. Sistem seharusnya memberikannya setelah host merasakan hukum kecil keputusasaan, dengan bantuan hukuman surgawi tetapi host melakukannya sendiri. Es hampir mengutuk sistem setelah dia mendengar bahwa, ini sama sekali tidak bermanfaat jika kamu memberikannya padaku sejak awal. Dia mengirimkan suara marahnya ke dalam kepalanya. Tapi seperti biasa, tidak ada jawaban. Tunjukkan statusku. Dia berkata sambil mulai terbiasa dengan kehebatan barunya. Status panel. Pembawa acara, Es putih. Ras, manusia, tanpa garis keturunan. Surga, surga langit fana pertama. Kultivasi bela diri, gerbang kekekalan surgawi, selesai. EXP, 0/50.000. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin kuning. SP, 999/1000, ekstra, 1031. Poin pencuri TP, 70. Keterampilan, 5. Dasar siluman, kesempurnaan. Langkah diam dasar, kesempurnaan. Dasar mata benar dan salah, tengah. Pilih saku, tinggi. Tangan pembuka harta karun, seni dasar, bentuk keempat.
Teknik budidaya, 2. Teknik pencuri surga volume 1, pedang bayangan ganda, alam 1. Misi saat ini, 1. Sama dengan 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 sama dengan. S melihat statusnya dan mengangguk puas. Hanya XP-nya yang berubah dan dia perlu mengumpulkan 50.000 sekarang tapi dia tidak peduli. Keahliannya yang berhubungan dengan kegelapan telah mencapai kesempurnaan, itulah yang paling membuatnya gembira. Rasa sakit itu tidak sia-sia. Berapa lama waktu telah berlalu sejak kita datang ke sini? S bertanya pada Eva dengan nada tenang. Setelah membuka gerbang kegelapan, auranya telah berubah total dan sekarang dia tampak lebih tenang dari sebelumnya, dan dia mengeluarkan perasaan jurang gelap tak berdasar. Baru 2-3 menit berlalu sejak kita datang ke sini. Dia menjawab dengan bingung. Jika Eva tidak melihat semua penderitaan yang dialami S, dia akan mengira S adalah orang yang sama sekali berbeda setelah melihat sorot matanya yang dalam. Terlebih lagi, dia merasa lebih dekat dengannya karena suatu alasan dan perasaan ini juga tidak kabur lagi. Tapi dia tidak bisa mengetahui alasan pastinya. Saya merasa seperti bertahun-tahun telah berlalu di dalam asap hitam itu dan hanya 2 atau 3 menit telah berlalu. Dia berpikir dengan bingung. Tapi dia dengan cepat mengalihkan pandangannya keluar jendela. Semua orang mencari mereka dengan segala yang mereka miliki. Melihat semua penjaga itu dan terutama kereta Dulce, mata S menjadi dingin. Dia ingin mengetahui betapa kuatnya dia setelah mungkin menjadi budidaya gerbang ke-9 pertama di dunia ini atau mungkin seluruh surga langit fana. Kamu tetap bersembunyi dan aku akan mencari jalan keluar dari sini. Dia berkata pada Eva. Eva tidak ingin meninggalkannya sendirian dan ingin pergi bersamanya ketika dia melihat S sedang menunjukkan manik abu-abu di tangannya. Aku akan baik-baik saja dengan manik ini. Kamu ambil satu juga jika ada yang tidak beres gunakan itu untuk melarikan diri. Aku punya lebih dari cukup untukku. Dia berkata sambil tersenyum hangat sambil meletakkan manik tembus pandang di tangan lembutnya. Dia akhirnya menganggukkan kepalanya dan menyerah setelah melihat manik misterius di tangannya. S tidak menunda lebih jauh dan meninggalkan ruangan. Sudah waktunya berburu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menggumamkan kata-kata itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di luar penginapan. Di dalam Dulce Karyage, Dulce merasa sangat tidak nyaman karena suatu alasan. Dia melihat S mengeluarkan asap hitam misterius dan manik harta karun yang aneh itu, dia merasa ada sesuatu yang salah. Ini sama sekali tidak ada dalam perhitungannya. Dia bahkan mulai menyesali keputusannya mempermainkan S alih-alih menangkapnya dari awal. Dia tiba-tiba merasakan sensasi dingin itu lagi dan itu datang dari lantai atas In. Karena dia berada di luar In dia tidak dapat menentukan dengan tepat lokasi dingin itu tetapi dia tahu bahwa itu berasal dari In. Di dalam, dia ada di dalam. Dulce berteriak, pergi dan tangkap dia untukku. Jika dia berani menolak membunuh gadis itu dan mematahkan anggota tubuhnya, aku ingin dia ada di sini dalam 5 menit, jangan uji kesabaranku. Kalian berempat budak yang ikut dengan mereka, jangan berani mencoba trik apapun. Biar ku beritahu kalian keempat pil penyembuh itu beracun dan jika kalian tidak mendapatkan kesembuhan dalam 10 jam, kalian semua akan mati dengan menyakitkan. Dia berkata kepada Matis dan 3 orang lainnya dari kota Sungai Bunga dengan nada yang kejam. Matis dan yang lainnya tersenyum pahit mendengar kata-katanya dan akhirnya mengerti mengapa Vixen ini memberi mereka pil peringkat hijau yang berharga itu dengan begitu murah hati. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun yang dapat menyebabkan masalah di masa depan dibiarkan hidup. Mereka semua termasuk penjaga Dulce, penguasa kota, dan 50 penjaga elit memasuki penginapan setelah Dulce memberinya perintah dan hanya beberapa penjaga yang tersisa di sampingnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam In, S berada di lantai 3 ketika dia merasakan momen di bawah. Setelah gerbang pikiran gelap terbuka, jangkauan indera surgawinya meningkat dari 30 meter menjadi 50 meter. Rasanya luar biasa saat ini. Dengan tingkat kesempurnaan, kemampuan sembunyi-sembunyi, dan budidayanya di alam gerbang surgawi ke-9, bahkan ahli alam Key Foundation Building tingkat atas tidak dapat lagi menentukan lokasinya.
Hanya ahli alam sungai Qi yang dapat menemukannya. Dua pedang hitam muncul di tangannya saat dia tersenyum dingin. Dia siap berburu. Ki Purba sama dengan Ki Surgawi. Bab 49. Grand Inn di kota itu kosong setelah keributan yang dibuat Dulce dan semua pelanggan termasuk pemilik Inn sekarang berdiri di luar. Mereka tidak tahu apa yang terjadi tetapi mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun karena mereka melihat bagaimana gadis muda ini memerintah penguasa kota seperti seorang pelayan. Es bergerak saat stiltnya aktif. Bahkan dalam cahaya, orang hanya bisa melihat kekaburan bergerak di sekitar lantai. Inilah langkah diam dalam penguasaan kesempurnaan. Dia secepat ranah bangunan fondasi Qi tingkat atas. Es melihat beberapa penjaga menuju ke arahnya, dia berhenti bergerak dan diam-diam menyembunyikan kehadirannya. Sesaat kemudian 5 penjaga lapis baja muncul di depannya. Es bergerak seperti kilat. Aura gelap mulai melonjak ke pedangnya, dia menebas dengan kecepatan kilat, dan sinar horizontal gelap yang membawa kekuatan kegelapan yang kuat dan kejam menyerang leher 5 penjaga lapis baja secara bersamaan. Serangan mengerikan yang tiba-tiba ini membuat para penjaga tidak punya waktu untuk menghindar. Sinar hitam menusuk leher mereka seperti pisau panas menjadi mentega. Pertama, mereka tidak tahu apa yang transparan bagi mereka dan ingin mengingatkan orang lain tentang posisi es. Tapi setelah beberapa saat darah tumpah dari leher mereka, dan saat berikutnya 5 kepala dengan mata terbuka lebar berguling-guling di lantai mewarnai warna merah dengan darah. Kamu telah membunuh 5 kultivator di alam gerbang Qi kelima. Kamu telah memperoleh 500 EXP. EXP, 500 per 50.000. Itu biasa, ucap es pelan saat melihat kelima kepala itu berguling-guling di lantai dengan dingin. Dia akhirnya mengerti betapa kuatnya dia setelah membuka 4 gerbang kegelapan yang tersembunyi, dan had Qi 1 miliknya lebih kuat dari Qi Surgawi. Es tidak bertahan lama di sini karena kelima orang itu hanyalah sebagian kecil dari kekuatan besar yang saat ini ada di Inn. Semakin banyak penjaga datang ke arahnya dan kali ini bersama mereka es merasakan banyak kehadiran yang kuat, pakar Yayasan Qi. Dia berpikir sambil menghilang ke dalam ruangan gelap yang kosong. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Lihat, 5 mayat saudara kita. Suara melengking dan mengkhawatirkan dari seorang penjaga terdengar di lorong. Semua orang melihat 5 mayat tanpa kepala tergeletak di lantai berlumuran darah. Wajah semua orang menjadi pucat termasuk Rilan, Sumyan, dan Asher, dan rasa dingin menyebar di punggung mereka. Mereka paling ingin membunuh es karena menurut mereka dialah alasan utama mereka berada dalam situasi ini. Namun setelah melihat 5 mayat penjaga elit gerbang kelima tanpa kepala, mereka akhirnya mengerti betapa kuatnya es sebenarnya. Kini ada ketakutan di mata mereka. Matis relatif tenang setelah melihat adegan berdarah itu. Sejak awal, dia tidak ingin menangkap es karena suatu alasan. Kelima orang itu belum mati terlalu lama, mungkin baru 2 atau 3 menit berlalu. Dia seharusnya ada di sini di suatu tempat. Cari di setiap ruangan. Jangan berkelahi dengannya, dia terlalu kuat untuk kalian semua. Jika kamu melihatnya teriakkan saja posisimu. Kami punya keunggulan jumlah, kata Baldi dengan suara serius. Bahkan dia seorang ahli bidang Qi Foundation merasakan tekanan setelah melihat 5 kepala yang rapi itu. Semua orang menelan air liur mereka yang kering dan mulai mencari dengan sangat hati-hati. Namun sekeras apapun mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan es. Apa yang mereka temukan sesekali adalah mayat penjaga baru. Es tidak mengejar ahli ranah Qi Foundation, dia mengejar ranah Qi Guides, penjaga elit. Sepertinya es telah menghancurkan kekuatan lemah mereka terlebih dahulu. Hati Quentin berdarah setelah melihat mayat semua penjaga itu. Para pengawal elit ini diasuh secara pribadi olehnya dan mereka seharusnya menunjukkan nilai mereka dalam ujian khusus promosi kota bulan baru tetapi sekarang hampir setengah dari mereka telah hilang. Bagaimana mungkin dia tidak marah setelah melihat ini? Bajingan kecil tunjukkan wajahmu jika kamu punya nyali. Quentin melolong marah di lorong. Sekarang semua orang bersatu. Hanya 27 dari 50 penjaga yang tersisa setelah 10 menit dan mereka tidak berani melampiaskan diri sendirian di ruangan gelap ini lebih jauh. Cek untuk cerita baru di novel bin C0 meter. Dalam pikiran mereka,
Pria itu seharusnya adalah pencuri kecil tetapi dia lebih seperti seorang pembunuh profesional. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. S mendengarkan raungan marah dan cibiran Quentin setelah dia mendengar kata-kata tak tahu malu bajingan tua itu. Dia sendirian dan kakek tua itu ingin dia memperlihatkan dirinya di depan semua pakar itu. Tidak, terima kasih banyak. Dia telah membunuh beberapa penjaga, dan dia memperhatikan bahwa semua orang bersatu sekarang, dan memburu mereka satu persatu hampir mustahil. Tapi para idiot itu sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani meninggalkan lantai ini sendirian sekarang bahkan para ahli bidang Yayasan Ki pun tetap bersatu. Dia cukup percaya diri untuk membunuh lelaki tua yang baru saja menggonggong dan merupakan yang terkuat di antara mereka semua. Tetapi dengan semua penjaga dan ahli bidang Ki Foundation bersama-sama, dia akan mencari kematian dengan pergi ke tempat terbuka. Dia baru saja memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya ketika dia melihat pintu kamar terbuka dan seseorang memasuki ruangan dan dia sendirian. Matanya menjadi dingin dan dia baru saja hendak menyerangnya ketika orang itu berbicara dengan suara rendah, "Jika kamu di sini, tolong dengarkan orang tua ini, aku bukan musuhmu." S awalnya tidak mempercayai lelaki tua itu tetapi dia bisa merasakan bahwa lelaki tua ini tidak memiliki niat membunuh atau niat buruk apapun terhadapnya. Dia sedikit ragu tetapi ketika dia melihat wajah lelaki tua itu dia menjadi heran karena itu adalah mantan penguasa kota-kota Sungai Bunga Mattis Leighton. Mattis melihat ketika dia mengira itu adalah kegagalan lain dan dia akan pergi ketika rasa dingin merambat di tulang punggungnya dan membeku di tempat karena dari balik ujung pisau tajam ditempatkan di tenggorokannya. "Apa yang kamu inginkan dariku? Kamu punya waktu 10 detik, bisik S. Keringat dingin mengucur dari dahi Mattis, dia tidak menyangka S akan sehebat ini, dia bahkan bisa menyelinap ke ahli ranah Ki Foundation seperti dirinya. Mattis menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara lemah, "Aku kenal ayahmu, Owen White. Adapun bagaimana aku mengetahui siapa kamu, itu karena wajahmu hampir identik dengan apa yang ayahmu tunjukkan padaku waktu itu dan kamu mirip dengannya, juga, terutama mata biru tuamu, aku tidak akan pernah bisa melupakannya, mata itu sama dengan Stella White, milik ibumu." Mattis merasakan pedang di tenggorokannya sedikit bergetar ketika dia menyebut nama itu dan akhirnya, ujung pedang itu dicabut dan seorang pemuda datang di depannya, itu adalah S. Ekspresi wajah S bernostalgia dan kebingungan, dua wajah samar muncul di benaknya, itu adalah wajah orang tuanya. Sudah terlalu lama sejak terakhir kali dia melihat dan mendengar nama-nama ini. Dia baru berusia 4 tahun ketika mendengar berita kematian mereka di tanah terlantar. Tapi kenapa tuan kota ini tahu tentang nama mereka? Meskipun dia tidak tahu banyak tentang mereka, dia hanya ingat bahwa mereka adalah kultivator tingkat rendah dan kakek neneknya juga tidak menceritakan masa lalu mereka kepadanya. Mattis melihat wajah S yang bermasalah dan menebak apa yang dia pikirkan dan berkata, "Saya tahu Anda memiliki terlalu banyak pertanyaan seperti bagaimana saya mengenal orang tua Anda dan mengapa saya tidak membantu Anda ketika Anda sendirian dan banyak lagi. Tapi saya tidak tahu kamu apapun karena bahkan aku tidak tahu banyak tentang orang tuamu. Aku bertemu mereka 9 tahun yang lalu di daerah kritis. Mereka terluka cukup parah pada waktu itu dan diburu oleh musuh-musuh mereka. Itu hanya kebetulan dan aku ingin membantu mereka tetapi musuh mereka terlalu kuat untuk aku tangani. Aku pikir mereka bisa melihat sifatku terutama ibumu dengan mata biru tua. Setelah mereka memastikan aku bukan seorang penjahat mereka hanya memberitahuku nama mereka dan memintaku untuk menjaga putra mereka. Ayahmu menggunakan semacam keterampilan misterius untuk menunjukkan kepadaku penampilanmu di kepalaku dan setelah itu, dia secara misterius mengirimku jauh dari tempat itu untuk menyelamatkan hidupku. Kalau dia mau, dia bisa saja membiarkanku mati di sana, lagi pula itu salahku karena berada di tempat dan waktu yang salah. Tapi dia tidak melakukan itu, dia malah mempercayakan putranya kepadaku dan menggunakan bagian terakhirnya, kekuatan untuk mengirimku pergi. Kebaikan ini tidak akan pernah aku lupakan. Setelah kembali ke kota, saya mencoba menemukan Anda di wilayah dalam selama beberapa waktu tetapi gagal. Pada saat itu, saya berpikir bahwa mereka akan melarikan diri dari musuh mereka dengan kehebatan mereka dan membawa Anda pergi bersama mereka.
dan menghentikan pencarian saya. Namun siapa sangka kamu sudah berada di kota selama ini dan bahkan menjadi sekuat ini hanya dengan mengandalkan dirimu sendiri. Saya cukup terkejut ketika melihat potret Anda setelah Anda merampok kambing tua dan menantunya. Saya cukup malu pada diri saya sendiri saat itu setelah berpikir, Anda harus benar-benar melalui kesulitan yang luar biasa bahkan untuk memaksakan diri melakukannya, menjadi pencuri. Dia meratap ketika dia menyelesaikan ceritanya. Catatan, sebenarnya itu adalah ki kegelapan surgawi, tetapi terlalu panjang jadi saya menyederhanakannya menjadi haki. Bab 50. S turut prihatin mendengar cerita Matis secara keseluruhan. Dia merasa sulit percaya bahwa orang tuanya begitu misterius dan berkuasa. Namun, dengan indera jiwanya yang kuat, dia tahu bahwa Matis mengatakan yang sebenarnya tetapi masih ada sesuatu yang dia sembunyikan. Untuk apa mereka berada di kota Sungai Bunga padahal mereka begitu berkuasa dan hidup dalam kemiskinan? Bahkan nenek dan kakek pun tidak memberitahuku apapun tentang hal itu. Dia berpikir dengan cemas. Tiba-tiba dia teringat cerita Eva tentang orang tuanya. Pikirannya mulai bekerja secepat kilat. Apakah mereka berada dalam situasi yang sama dengan orang tuanya? Itu adalah misteri yang tidak bisa dia pecahkan karena dia tidak punya petunjuk apapun. Dia ingin bertanya lebih banyak tetapi dia mendengar langkah kaki mendekati ruangan. Dia menghela nafas dan menahan keinginan untuk bertanya lebih banyak dan berkata kepada Matis dengan suara yang dalam, "Aku juga tidak tahu banyak tentang rahasia orang tuaku dan aku berterima kasih karena telah memberitahuku semua ini. Tapi kita tidak punya banyak waktu untuk melakukannya, bicara, kita harus kabur dulu." Matis mengangguk setuju dan berkata dengan ekspresi serius, "Dul sendirian di luar dengan hanya 10 penjaga. Kamu harus mengambil kesempatan ini dan mencari cara untuk menemukannya. Aku keracunan dan tidak bisa bertahan lebih dari 7 atau 8 jam. Anda harus mendapatkan cincin penyimpanannya. Yang kami perlukan ada di dalam cincin itu." Tatapan S berubah dingin saat mendengar nama Dulce dan mengangguk. Dia masih berterima kasih kepada Matis karena telah memberitahunya tentang orang tuanya dan untuk membalas budi, dia ingin menyelamatkannya. Dia membuka jendela dan melompat keluar. Dia ingin mengambil keuntungan dari ini dan mengalahkan Dulce dan membalas dendam pada semua orang yang tidak bersalah. Matis melihatnya pergi dari jendela dan cahaya licik muncul di mata Matis tetapi cahaya itu menghilang begitu saja. Karena dia melihat Rilan menuju ruangan ini dan segera pergi juga. Di dalam mobilnya, Dulce telah menunggu selama 15 menit dan wajahnya dipenuhi kekerasan dan kecemasan. Dia mendengar beberapa suara sesekali, tetapi tidak tahu situasi sebenarnya di dalam. Perasaan tidak enak itu semakin kuat dari menit ke menit. Tiba-tiba dia merasa di luar mobil sangat sepi. Dia membuka pintu dan ingin melihat apa yang terjadi di luar, tapi yang dia lihat hanyalah mayat para penjaga. Wajahnya menjadi pucat dan dia dengan cepat mengeluarkan pedang dari cincin penyimpanannya. Pedang ini berwarna merah dan mengeluarkan api, ada 4 permata merah yang terukir pola misterius di gagangnya, senjata bintang 4. Dia keluar dari gerbong untuk bertarung. Harga dirinya tidak membiarkan dia meminta bala bantuan, karena di matanya targetnya hanyalah pencuri kecil, dan dia adalah ahli bidang pembangunan yayasan Ki tingkat menengah. Terlebih lagi, dia adalah seorang putri kerajaan. Jadi, bagaimana jika kamu membuang sampah-sampah ini? Kamu tidak tahu tempatmu. Menyerahlah dan aku hanya akan menanam barang budak padamu. Kamu bisa menjadi pengawal pribadiku yang ketiga dan aku akan membiarkan gadis itu menemanimu juga. Kamu tidak bisa memenangkan pertarungan ini. Dia berkata dengan keras, dia merasa tidak nyaman tetapi dia tidak bisa menunjukkan ini kepada musuhnya. Slave item heh. Bagaimana kita tahu aku tidak bisa memenangkan pertarungan ini? Sampai aku mencobanya, kan? Suara dingin Es terdengar di telinga Dulce sambil terkekeh dari belakang. Dia dengan cepat berbalik dan 10 meter darinya berdiri seorang anak laki-laki tampan dengan 2 pedang hitam pekat di tangannya. Ia merasakan aura pembunuh yang kental dari Es. Hanya kamu. Aku berharap kamu sadar tetapi sepertinya kamu tidak bisa diselamatkan dan ingin memberontak melawan pemilikmu. Biarkan aku menunjukkan kepadamu betapa tingginya surga sebenarnya. Kata Dulce sambil bergegas menuju Es. Langkah Dulce sangat ringan,
mirip dengan melangkah dangkal hanya dengan menggunakan ujung jari kaki. Tidak hanya cepat, tapi dia membawa dirinya dengan momentum yang anggun dan kuat. Dulce melihat Es berdiri tak bergerak di sana, seluruh tubuhnya penuh celah. Ketika dia melihat Es mencoba memprediksi langkahnya dari keterampilan gerak kakinya, dia mengerutkan bibirnya sambil menyeringai, naif. Dia melompat ke langit seperti kupu-kupu, pedang di tangannya mulai bergerak, dan segerombolan tebasan penuh bentuk ki setelah gambar meluap dari atas langit dan melonjak menuju Es. Ki yang kuat mengguncang udara dengan suara pedang yang menusuk telinga. Jelas sekali, pedang dan gerak kaki Dulce sangat mengesankan. Es tidak membayangkan serangan semacam ini dan pada saat itu, dia tidak bisa lepas dari tebasan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak mengira gadis berpenampilan lemah ini akan mengetahui keterampilan sombong seperti itu. Es Haki 1 mulai mengalir di kedua pedangnya dan dia menggunakan teknik pedangnya sendiri. Dia menebaskan pedang panjangnya secara horizontal dan pedang pendeknya secara vertikal. Sebuah salib hitam besar terbentuk di udara dari Haki dan kedua serangan itu saling bentrok. Sa. Dalam sekejap mata, benturan kedua pedang terhenti. Dulce karena kultivasinya dan keterampilannya yang kuat menjadi yang teratas dan tubuh Es ditebas beberapa kali akibat serangannya. Es kaget melihat luka di sekujur tubuhnya, bahkan Haki miliknya tidak mampu menghentikan serangan itu sepenuhnya. Ini mungkin pertama kalinya dia terluka setelah mulai berkultivasi. Dia menjadi lebih serius. Dia berpikir bahwa sekarang dia telah membuka 9 gerbang, dia seharusnya cukup untuk menjatuhkan wanita jalang sombong ini tapi dia naif. Dia berbeda dari orang lain. Dia berpikir, sebenarnya, dia tidak tahu bahwa Dulce telah membuka 6 gerbang sebelum dia membangun fondasi ki-nya. Keluarga kerajaan-kerajaan kelas 1 memiliki metode untuk membuka 6 gerbang ki dan metode tersebut berasal dari Sekte kuno. Sekte kuno telah menguasai tanah ini selama bertahun-tahun dan mereka tidak ingin kehilangan kendali. Jadi, mereka hanya memberikan teknik yang kurang kuat dan tidak lengkap untuk membangun fondasi yang lemah bagi semua kekuatan di wilayah tingkat rendah. Dengan membuat teknik ini tidak lengkap dan membuat lubang pada fondasi kekuatan ini, mereka tidak akan pernah bisa memberontak lagi terhadap sekte. Karena seseorang juga dapat membangun fondasi dengan membuka 3 gerbang ki tetapi mereka tidak akan pernah bisa maju lagi. Semua orang di wilayah perkotaan hanya dapat membangun fondasi 5 gerbang dan hanya dapat mencapai alam sungai ki seumur hidup mereka dengan kesulitan yang luar biasa. Itu juga alasan mengapa kota-kota ini dapat mengendalikan lahan terlantar yang luas karena mereka bahkan tidak memiliki metode untuk membuka gerbang 5 ki. Informasi ini dikontrol ketat oleh sekte-sekte ini. Mereka hanya memberikan metode untuk membuka 7 gerbang ki ke kerajaan kelas 1, dan metode untuk membuka 6 gerbang ki ke kerajaan kelas 1. Dengan cara ini tidak ada kerajaan yang bisa memberontak melawan kerajaan, dan kerajaan tidak akan pernah menunjukkan taringnya melawan sekte. Jika Es mengetahuinya dia akan membenci semua sekte. Tapi dia telah membuka 9 gerbang ki tersembunyi dan itu bukan sembarang gerbang tersembunyi, melainkan gerbang kegelapan primordial. Bahkan keajaiban sekte tersebut hanya dapat membuka 8 gerbang ki. Dia adalah yang terkuat di Ki Gate Realm. Ikuti cerita terbaru di novelbn.com. Orang-orang seperti Dulce dengan fondasi 6 gerbang hanya bisa menekannya di tengah-tengah wilayah mereka, mereka tidak bisa membunuhnya. Wajah Dulce berubah jelek setelah melihatnya hanya terluka sedikit akibat serangan kuatnya. Dia tidak menyangka bisa menemukan lawan di tempat tandus ini dan dia bahkan belum mencapai ranah Ki Foundation Building, terlebih lagi dia hanyalah seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Dia akan menggunakan kekuatan penuhnya kali ini karena sebelumnya dia tidak ingin membunuhnya secara tidak sengaja dan ingin menginterogasinya tentang rahasianya. Tapi sekarang dia merasa sangat terhina dan ini memicu niat membunuhnya. Melihat dia lolos dari serangan pertamanya jika berita ini menyebar ke kerajaan, dia akan menjadi bahan tertawaan di negeri kerajaan. Es melihat Dulce menjadi serius, jika mereka sendirian dan betapa dia membencinya, dia pasti akan melawannya sampai mati. Namun hal tersebut tidak terjadi saat ini karena setelah keributan yang terjadi akibat benturan serangan mereka, para penjaga Dulce telah disiagakan dan seperti Es, mereka telah melompat dari banjir untuk sampai ke sini dengan cepat.
Suatu hari aku akan menghancurkan seluruh kerajaanmu. Tunggu saja. S berkata dengan niat membunuh dan mengaktifkan stealth-nya. Dengan menggunakan langkah diamnya, dia terlalu cepat untuk Dulce. Dia berhasil melarikan diri darinya dan dia kembali memasuki Inn. Dulce merasa amarahnya akan meledak saat melihat bocah nakal itu lepas dari genggamannya lagi. Tapi dia tidak sebanding dengan kecepatannya dan menghentakkan kakinya dengan marah. Tiba-tiba fokusnya beralih ke semua orang yang berdiri tidak terlalu jauh. Mereka semua adalah pelanggan dan pemilik penginapan. Dia hampir melupakan orang-orang ini karena S. Baru sekarang dia menyadari bahwa mereka adalah penonton yang hadir di sini dan para petani ini melihatnya mulai dipermalukan oleh S. Matanya menjadi dingin setelah memikirkannya. Semua orang menyaksikan seluruh pemandangan di depan mereka dan terkejut melihat anak laki-laki itu bertarung setara dengan seorang putri kerajaan. Mereka ingin menghibur bocah itu tetapi mereka menginginkan nyawa mereka sendiri sehingga mereka berpura-pura tidak ada di sana dan tidak melihat apapun. Tapi sekarang putri gila itu menatap mereka dengan mata dingin dan wajah mereka menjadi pucat. Baldi dan Dulce, pengawal lainnya, akhirnya sampai di sisi Dulce. Ketika mereka melihat sisa-sisa pertempuran dan luka pedang di tanah basah, wajah mereka menjadi pucat seperti penonton lainnya. Anak itu bisa melawan yang mulia dan bahkan melarikan diri hidup-hidup. Itulah yang ada dalam pikiran mereka berdua. Dulce melihat wajah mereka berdua dan menebak pikiran mereka, bunuh semua anak laki-laki itu, dan jika aku mendengar ini dari siapapun, kalian berdua akan mati. Dia memberi perintah dan memperingatkan mereka dengan dingin. Keduanya menggigil dan mengangguk setuju. Dulce tidak berkata apa-apa dan dia sedikit menggoyangkan jarinya untuk meletakkan pedang di tangannya ke dalam cincin penyimpanannya. Namun pedang itu tidak hilang seperti yang dia kira. Dia menjadi bingung dan melihat cincin penyimpanannya untuk melihat apakah ada masalah. Tapi saat dia melihat jari manisnya, ternyata kosong. Kebijakan pencurian bajingan. Dulce meledak marah saat dia memuntahkan darah dari mulutnya. Ki kegelapan surgawi sama dengan Hadki.